Utangmu kepada kami seharusnya sudah dilunasi, kan? Bukankah aku sudah melunasi semua uangnya? Kamu pikir, kami ini lembaga amal? Sudah bayar pokoknya, tapi tidak bayar bunganya? Bunga? Tidak banyak. Tepat 1 juta yuan. Aku hanya meminjam 10.000 dari kalian, tapi sekarang kalian meminta 1 juta yuan sebagai bunga? Jika tidak bisa bayar, maka serahkan rumah rongsokan ini untuk melunasi utangmu. Tidak mungkin. Rumah ini peninggalan orang tuaku untuk diriku. Kalian jangan harap bisa merebutnya dariku. Cari mati. Kalau begitu hari ini aku akan membuangmu dan orang tua ini keluar dari sini. Beraninya kamu, jika kalian ingin menyentuhnya, langkahi dulu mayatku. Baik. Kalau begitu akan kukabulkan permintaanmu hari ini. Mau cari mati ya? Baik. Susah payah ku cari kemana-mana, akhirnya datang sendiri dengan mudah. Kupikir setelah 100 tahun berkultivasi, lalu menjadi gila seketika, hidupku kali ini sudah berakhir. Tadi sangka saat tertidur, setetes darah justru membuat inti emasku terbentuk dengan sendirinya. Sejak saat ini, takdirku ada di tanganku, bukan di tangan langit. Habislah kamu. Siapa yang menyerangku diam-diam? Paman ketiga? Paman ketiga, paman ketiga, akhirnya Anda sadar juga. Hari ini akan kuhabisi kalian bersama-sama. Dasar orang tua-tua, beraninya kamu ikut campur urusan keluarga Zhao? Sudah bosan hidup? Keluarga Zhao? Keluarga Zhao yang mana? Bertahun-tahun lalu, kepala keluarga Zhao, Zhao Lin, dengan ilmu bela diri yang hebat, menyatukan dunia bela diri, dan menetap di Provinsi Selatan. Keluarga Zhao bukanlah pihak yang bisa kita lawan. Zhao Lin? Bukankah dulu dia itu bocah yang bersujud menjadi budakku di hadapanku? Kamu... Tak disangka dia sekarang sudah cukup hebat. Sayang sekali, dulu aku sibuk dengan urusan dunia, hanya mengajarkan bela diri tanpa jalannya, membiarkannya tumbuh tanpa arah. Ini salahku. Dasar bau tanah. Saat tuan kepala keluarga Zhao kami mendirikan klan sendiri, mungkin kamu hanyalah seekor ulat di dalam selokan. Beraninya menghina beliau seperti itu? Sepertinya hari ini kamu harus dihukum. Benar-benar bebal. Kembali dan beritahu Zhao Lin, jaga anjing peliharaannya baik-baik. Jangan biarkan berkeliaran dan menggigit orang sembarangan. Jika tidak, aku Lu yang tidak keberatan untuk datang sendiri demi memberi mereka hukuman. Tunggu pembalasanku. Enyah. Xiao Shun? Bukan, Xiao Shun tidak semanis ini. Siapa Anda? Paman ketiga. Nama saya Ludong Liang. Saya adalah putra Lusun. Putra dari Xiao Shun? Paman ketiga, kamu minum alkohol sembunyi-sembunyi lagi. Xiao Shun. Kemarilah. Tak disangka, anak kecil waktu itu, sekarang anaknya sudah sebesar ini. Lalu Xiao Shun. Oh, bukan. Kemana ayahmu pergi? Ayah saya? Ayah saya sudah tiada sejak 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu? Kalau begitu, sudah berapa lama aku pingsan? Tepat 50 tahun. 50 tahun? Gawat, gangguan duniawi mengusik semadiku, aku harus tetap fokus. Tidak menyangka, dulu saat aku sedang bersemedi,
aliran energiku terganggu secara tidak terduga. Pingsan kali ini ternyata sudah berjalan selama 50 tahun. Bahkan pertemuan terakhir dengan Xiao Sun pun tidak sempat aku lalui. Bagaimanapun juga, Paman ketiga, Anda sekarang sudah pulih. Ini adalah anugerah yang sangat luar biasa. Sekarang saya akan memasak. Ah, bukan, saya akan pergi membeli makanan. Mari kita rayakan. Baiklah. Ada apa? Tidak apa-apa. Tadi saat sedang mengantar makanan, saya tidak sengaja jatuh. Coba aku lihat. Paman ketiga, apa yang Anda lakukan? Paman ketiga, sedang apa Anda? Cobalah sendiri. Tangan saya benar-benar sudah sembuh. Paman ketiga, tidak menyangka Anda memiliki kekuatan sehebat ini. Ini benar-benar luar biasa. Paman ketiga, setelah aku dewasa nanti, aku yang akan menafkahimu di sisa hidupmu. Baiklah. Paman ketiga, aku telah menyusahkanmu. Paman ketiga, apa yang Anda katakan? Seperti pepatah mengatakan, memiliki orang tua di rumah seperti memiliki sebuah pusaka. Kenyataan bahwa Anda bisa terbangun adalah kabar yang sangat membahagiakan. Hal-hal lain bukanlah masalah. Apakah ada pena dan tinta? Pena dan tinta, saya akan segera mengambilkannya. Pergilah. Paman ketiga, apa yang sedang Anda lakukan? Di sekitar sini, di mana toko barang antik terbesar? Toko barang antik? Ya, Oh, benar juga. Di ibu kota provinsi ada sebuah pegadaian tua yang legendaris, namanya Paviliun Langnya. Kudengar toko itu dibuka sejak era Sinmin, sudah memiliki sejarah selama hampir 100 tahun. Paviliun Langnya? Tuan, jika bukan karena investasi dan jaminan Anda, saya tidak mungkin bisa mendirikan Paviliun Langya ini. Budi besar, Tuan. Tidak mungkin bisa saya balas. Ini adalah perintah Master Langya. Dengan membawa lencana ini, semua anggota Paviliun tidak akan ada yang berani membangkang. Letakkan saja di sana. Sudahlah. Melihat ketulusanmu yang begitu besar, saya akan memberikan investasi sebagai jaminan untuk menjaga Paviliun Langya milikmu, agar tetap aman dan baik-baik saja di masa sulit ini. Terima kasih, Tuan. Terima kasih banyak, Tuan. Baiklah, kita pergi ke Paviliun Langya sekarang. Apa? Paman ketiga, apakah mungkin Anda menyimpan semacam harta karun keluarga? Paman ketiga, tunggu sebentar. Apa Anda benar-benar mau menjual sesuatu? Tapi memangnya apa yang bisa kita jual? Tentu saja koleksi barang antik ternama. Koleksi barang antik ternama apa? Paman ketiga, jangan bilang maksud Anda adalah tulisan karakter Lu yang Anda buat ini? Kamu pintar juga, nak. Aduh, paman ketiga sayangku, Anda ini ada-ada saja. Kak Dongliang, Ruoxi. Ruoxi, sudah lama tidak bertemu. Kak Dongliang, mengapa kamu ada di sini? Aku menemani paman ketiga kemari untuk menjual sesuatu. Paman ketiga, Anda sudah sadar? Wah, syukurlah. Kak Dongliang, aku mengkhawatirkanmu sejak kemarin. Dong Liang, gadis ini siapa? Paman ketiga, namaku Ruoxi. Aku dan Kak Dongliang tumbuh besar bersama sejak kecil. Ngomong-ngomong paman ketiga, apa masih ada bagian tubuh Anda yang terasa kurang sehat? Haha, tubuh orang tua ini masih sangat kuat. Kamu perhatian sekali, nak. Oh iya, paman ketiga, Anda datang ke Paviliun Langnya, berencana menjual barang bagus apa? Tentu saja sebuah karya kaligrafi berharga. Karya kaligrafi? Ya. Karya kaligrafi yang bisa digadaikan di Paviliun Langnya, nilainya minimal 10 juta yuan. Kamu benar-benar hebat ya Kak Dongliang.
Tak disangka, kamu ternyata orang kaya keturunan ketiga. Paman ketiga, mari berhenti bercanda, oke? Ruoxi, paman ketiga, baru saja sadar. Mungkin pikirannya belum sepenuhnya jernih. Jangan ikutan bercanda dengannya. Mana mungkin aku cuma bercanda. Paman ketiga punya barang koleksi, dan sangat wajar jika ingin menjualnya. Bahkan jika pihak pavilion Langya tidak tahu barang bagus pun tidak apa-apa. Biar aku saja yang membelinya. Paman ketiga, berapa harganya? Silakan beri harga. Ruoxi, sepertinya ini kurang baik. Kamu sedang mencoba menggunakan taktik dengan mengincar sesuatu yang lain, kan? Apa? Taktik apa? Apa maksud Anda? Dasar kamu ini, sepertinya dulu kurang tekun belajar. Maksud perkataan ini adalah, Aduh, paman ketiga, mari jangan berdiri di sini terus. Ayo bicarakan di dalam saja. Ayo jalan. ayo, Wah, tak salah lagi ini pavilion Langya yang termasyhur di Daxia. Ini sungguh sangat megah. Pavilion Langya, didirikan oleh Tuan Besar Du Changyue, warisannya terus berlanjut dari generasi ke generasi, sehingga bisa mencapai kejayaan seperti sekarang ini. Anjungan Jinbao ada di sebelah sana, ayo kita ke sana, paman ketiga. ya, Tuan Liu? Atas kedatangan Tuan Liu yang terhormat ini, kenapa tidak memberitahu saya terlebih dahulu? Mohon maaf atas kelalaian saya ini. Anda terlalu sungkan, Manajer Li. Kedatangan saya kali ini adalah untuk menemani paman. Ketiga, saya datang memeriksa keaslian sebuah lukisan kaligrafi. Ternyata Anda adalah paman ketiga dari Tuan Liu. Saya mohon maaf atas ketidaktahuan saya. Lukisan kaligrafi yang Anda bawa ini pasti merupakan sebuah harta karun yang sangat langka. Begini saja, saya sendiri yang akan mengantarkannya kepada pemilik pavilion kami untuk dinilai. baiklah kalau begitu. Bapak tidak perlu khawatir, pemilik pavilion kami adalah pakar penilai yang paling hebat di Daxia. Ia pasti akan memberikan Anda harga yang paling adil. Kalau begitu, silakan Anda semua melihat-lihat sebentar. Saya akan segera melapor ke bagian dalam. Kalau begitu, saya merepotkan Anda, Manajer Lee. Liu Ruoxi, cepat keluar dari sana sekarang. Liu Ruoxi, keluar kau sekarang. Siapa orang ini? Sangat kasar sekali. Kecilkan suaramu. Ini adalah putranya grup Liu, Liu Li. Liu Li, apa maumu datang ke sini? Mau apa? Tentu saja datang untuk menangkap wanita tak tahu malu sepertimu. Siang bolong gini. Beraninya kau sembunyikan dari Tuan Muda Zhao, dan diam-diam bertemu dengan pria simpanan di sini. Omong kosong apa yang kau katakan? Apa aku bicara omong kosong atau tidak? Kau sendiri yang lebih tahu di dalam hatimu, Liu Ruoxi. Kalau kau tahu diri, segera berlutut dan mohon ampun pada Tuan Muda Zhao serta posisi direktur utama di grup Liu itu berikan kepadaku. Liu Li, aku ini kakakmu. Kau begitu tidak sabar untuk menjualku hanya demi merebut hak waris keluarga Liu. Sekarang bawa orang-orangmu dan pergi dari sini. Kau berani memukulku? Kau tidak mengerti ucapan manusia, ya? Pergi. Beraninya gembel sepertimu melawanku? Kak Dong Liang, Benar-benar mencari masalah. Master, ada kaligrafi yang ingin saya minta Anda periksa secara pribadi. Barang bagus apa itu? Hingga membuatmu repot-repot datang langsung ke sini? Ini milik grup Liu dari Tuan Liu, dan paman buyut ketiganya, mereka membawanya untuk dinilai. Kamu ini, semakin lama semakin gegabah saja. Lupakan soal kualitas kaligrafinya, bahkan bingkai dasarnya saja tidak ada. Coba katakan, kaligrafi dari dinasti mana? Yang ditulis di atas kertas Xuan zaman modern? Tapi, bagaimanapun juga ini adalah paman buyut ketiga dari Tuan Liu. Reputasi keluarga Liu harus tetap dihargai. Tapi peraturan di pavilion Langya, bukanlah main-main. Begini saja, beri taksiran sembarang beberapa puluh ribu yuan, asalkan ada harganya saja. Pergi, jangan ganggu aku melihat barang berharga. Baik, Master. Seni kaligrafinya sangat luar biasa, setiap goresannya tampak hidup. Ini, bagaimana mungkin?
Xiao Jiu, ada masalah apa? Kakek buyut, aku baru saja menerima sebuah kaligrafi. Keahliannya Bat Dewa, setiap karakternya terasa bernyawa. Menarik juga, apa yang tertulis di sana? Lu, karakter lu dengan 2 simbol mulut. Cepat ambil fotonya, dan tunjukkan padaku. Ini adalah Tuan. Ini adalah tulisan tangan asli Tuan. Tuan, akhirnya saya mendapatkan kabar dari Anda. Xiao Jiu, dengarkan baik-baik. Tulisan ini adalah karya asli dari Tuan. Sekarang dia ada di pavilion Langya, segera temukan dia sekarang juga. Kamu harus melayaninya seperti melayaniku sendiri. Layani Tuan dengan baik, dan penuhi semua permintaannya. Ingat, semua permintaannya, jangan sampai ada sedikit pun kelalaian. Tuan, kakek buyut, apa yang Anda maksud? Bukankah beliau adalah sosok yang membantu pembentukan Tuan Lu di pavilion Langya dulu? Tepat sekali, cepatlah pergi. Tapi kakek buyut, bagaimana aku harus memanggil beliau? Nama agung Tuan adalah Lu Chun. Yang Kak Dongliang, apa yang baru saja terjadi? Kenapa dia bisa terpental sendiri seperti itu? Beraninya kamu, anak ingusan. Kamu berani mencurangiku? Aku bahkan tidak menyentuhmu. Paman ketiga, itu kamu. Bocah sombong. Sekarang giliranmu beraksi. Memangnya kenapa kalau aku menyerangmu? Orang yang aku pukul adalah orang yang tidak tahu bakti seperti kamu? Bagus sekali. Mari kita lihat sampai kapan kalian bisa bersikap keras. Cepat maju. Habisi dia. Cukup Liuli, kakek sedang sakit parah di tempat tidur, kamu tidak memikirkan bakti padanya, kepalamu hanya penuh dengan hak waris, apa kamu masih punya rasa kemanusiaan? Aku adalah satu-satunya anak laki-laki di keluarga Liu. Posisi ini harus kamu berikan mau tidak mau, suka ataupun tidak. Lalu kalian berdua, sampah yang melindunginya. Aku akan menghabisi kalian hari ini. Aku ingat, peraturan pavilion Langya. Peraturan pertamanya adalah dilarang keras melakukan kekerasan di dalam pavilion. Apa aturan ini hanya pajangan belaka? Atau karena sudah mendekati orang berkuasa, harga diri pavilion Langya jadi melunak? Peraturan itu memang kaku, tapi manusianya fleksibel. Apa kalian tahu siapa Tuan Muda Liu itu? Kalian orang biasa tak berpangkat, masih berani menggunakan aturan pavilion untuk menekan orang. Benar sekali. Tak kusangka pavilion Langya ternyata seburuk ini hanya memuja kekuasaan. Jika tahu akan begini, seharusnya dulu aku tidak memberikan modal pada Ducang Yue itu untuk mendirikan pavilion Langya yang tidak berguna ini. Maksudmu, pavilion Langya ini, kamu yang mendirikannya dengan memberi modal Tuan Besar Du? Lalu kenapa kalau memang begitu? Tuan Besar Du menguasai kota Hai tahun itu. Dengan kemampuannya sendiri, membangun pavilion Langya ini. Dia adalah sosok yang sangat luar biasa. Dasar orang tua bau tanah yang sudah mau mati ini, beraninya kamu merendahkan Tuan Besar Du. Ayo serang dia. Biarkan orang tua ini tahu akibatnya jika bicara sembarangan. Siapa yang berani membuat keributan di sini? Nona Du, Anda datang di waktu yang tepat. Orang tua gila ini, tadi baru saja sesumbar, bahwa pavilion Langya ini, didirikan atas bantuan modal darinya. Bukankah ini sama saja dengan menginjak-injak harga diri Tuan Besar Du? Apa Anda bisa membiarkannya? Junior Du Jiui memberikan salam hormat kepada Tuan Lu. Nona Du, apa kamu sudah tidak waras? Anda adalah master dari pavilion Langya, sosok yang begitu mulia. Bagaimana mungkin Anda berlutut pada orang tua gila? Ini hanya akan mendatangkan nasib buruk baginya. Tuan Besar Lu adalah tamu agung bagi pavilion Langya saya. Apa menurutmu dia tidak pantas menerima sujud ini? Memangnya kamu yang pantas? Tidak maksud saya begitu. Anda membuat saya takut. Membawa tongkat pemukul, sungguh barisan yang luar biasa. Apakah semua peraturan pavilion Langya sudah kalian lupakan begitu saja? Master Du mohon mengertilah. Liu Li membawa orang untuk masuk paksa ke pavilion Langya dan berniat melakukan kekerasan. Sedangkan para staf dari pavilion Anda bukan hanya tinggal diam menonton, tapi mereka justru membantu si penjahat. Kurang ajar. Kalian semua pergi ke ruang hukum untuk menerima hukuman. Sedangkan kamu, Liu Li, bawa semua orangmu sekarang dan segera enyah dari pavilion Langya. Mulai hari ini, pavilion Langya tidak akan pernah menyambutmu lagi. Apa Anda yakin? Hanya demi seonggok sampah yang hampir tiada ini, lalu Anda ingin bermusuhan dengan keluarga Liu saya? Kamu, tenangkan amarah Anda, Master Du. Liu Li masih sangat muda, dia hanya bicara sembarangan. Perkataan dan tindakannya tidak mewakili keluarga Liu kami. Mohon bijaksana menyikapinya. Saya mewakili keluarga Liu memohon maaf pada Anda. Aku adalah cucu sah dari keluarga Liu. Jika aku tidak mewakili keluarga Liu, memangnya kamu bisa? Jangankan keluarga Liumu itu, bahkan hari ini jika seluruh pejabat tinggi Provinsi Selatan datang membantumu, kamu harus tetap pergi dari sini. Karena Tuan Besar Lu adalah batasan suci bagi pavilion Langya.
Siapapun yang berani menyentuhnya, berarti memusuhi seluruh paviliun Langya. Tunggu pembalasanku. Ayo pergi. Tuan Besar Lu, kakek buyut secara khusus berpesan, agar kami para junior menjaga Anda dengan baik. Silakan Anda pindah ke paviliun belakang. Tidak perlu, tidak perlu. Orang tua sepertiku tidak suka formalitas seperti itu. Kedatanganku hari ini adalah untuk memberi sedikit uang saku pada cucu keponakanku, sekalian melunasi hutang. Tuan Besar Lu, ini adalah kartu hitam utama paviliun Langya, isinya ada 1 miliar yuan, untuk Anda gunakan sesuka hati. Di seluruh industri keluarga Du milik saya, Anda akan mendapatkan perlakuan istimewa dan akses tanpa batas. Anggap saja ini adalah sedikit hadiah dari Jui, mohon Anda menerimanya. Dong Liang, terimalah ini. 1 miliar yuan. Ini terlalu banyak. Kakek ketiga, Anda benar-benar hebat. 1 miliar yuan tidak ada apa-apanya. Asal kamu mau, kakek ketiga bisa memberikan seluruh provinsi selatan padamu. Kakek ketiga, kebiasaan lamamu kumat lagi. Anda mulai mengoceh sembarangan. Kakek buyut, kenapa Anda ke sini? Di mana Tuan? Di mana Tuan sekarang? Kakek buyut, saya sudah bertanya semuanya. Tuan Besar Lu datang untuk mencairkan uang untuk melunasi hutang. Tenang saja, saya sudah memberikan kartu hitam utama dengan wewenang tertinggi paviliun Langya kepada tuan tua itu. Dia langsung pergi setelah menerimanya? Zhouyi, kamu bodoh sekali. Tahukah kamu, sepanjang masa, seharusnya orang dari kasta ataslah yang memberi wewenang pada kasta bawah. Bagaimana mungkin sebaliknya? Apa maksud Anda? Di hadapan Tuan, kau dan aku hanyalah seekor semut. Aku sudah lama memberitahumu, perlakukan Tuan sebagaimana kamu memperlakukanku. Apakah kau berani memberi wewenang padaku? Tentu saja tidak berani. Anda adalah sosok yang paling dihormati. Jika cicitmu ini berbuat begitu, bukankah itu tindakan yang melampaui batas? Nah, itulah maksudku. Terlebih lagi paviliun Langya ini, bahkan seluruh keluarga Du milikku, sebenarnya adalah properti milik Tuan. Apa? Kakek buyut, Anda bercanda, kan? Apa paviliun Langya ini benar-benar aset milik Tuan? Kamu masih muda? Jadi tidak tahu tentang beberapa kejadian di masa lalu. Pada awal pendirian paviliun Langya, seluruh negeri dalam kondisi kacau balau akibat perang. Asap peperangan menyelimuti di mana-mana, dan kami hanyalah sekadar pedagang kecil, mana mungkin punya kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Banyak orang licik, yang terus mengincar kita, membuat nasib kita berada di ujung tanduk. Sudahlah. Melihat ketulusanmu itu, saya akan memberikan dana dan jaminan untuk menjaga paviliun Langya milikmu, agar tetap aman dan selamat di dunia yang kacau ini. Terima kasih Tuan. Terima kasih banyak Tuan. Tunggu dulu, kakek buyut. Jika Tuan memberikan dana dan jaminan, cukup berikan saja dia dividen lebih banyak. Tapi kalau harus memberikan seluruh paviliun Langya, bukankah itu sangat merugikan? Zhouyi, kamu sudah memimpin paviliun Langya selama bertahun-tahun. Apakah prinsip yang sesederhana ini pun masih tidak bisa kamu pahami? Saat itu Tuan bersedia memberikan jaminan atas namanya. Itu sama saja dengan mengumumkan pada seluruh dunia bahwa paviliun Langya memiliki beliau sebagai sandaran yang sangat kuat. Maksud Anda, kala itu Tuan hanya dengan kemampuannya sendiri sudah bisa mengintimidasi para orang asing dan para panglima perang itu, hingga membuat mereka tidak berani lagi mengincar paviliun Langya. Benar sekali. Setelah hari itu, aku langsung membulatkan tekad untuk menyerahkan rencana paviliun Langya kepada Tuan. Selama Tuan menginginkannya, kapanpun beliau bisa mengambil paviliun Langya ke dalam genggamannya sendiri. Hanya saja hati Tuan begitu mulia, beliau tidak haus akan kekuasaan duniawi. Itulah sebabnya kita keluarga Du masih cukup beruntung bisa mengelolanya sampai hari ini. Zhouyi, oh Zhouyi, begitulah sosok Tuan yang luar biasa dan jauh di atas kepentingan duniawi. Sekarang apakah kamu sadar bahwa tindakanmu memberikan kartu tadi adalah sebuah kesalahan yang sangat besar? Kakek buyut, lalu sekarang apa yang harus aku lakukan? Kamu tidak perlu khawatir. Tuan memiliki hati yang sangat lapang. Dia tidak akan perhitungan dengan semut seperti kita. Jika di masa depan, kamu berjodoh untuk bertemu Tuan lagi, maka kamu harus berlutut dan bersujud, lalu mengakui kesalahanmu dengan tulus. Selama Tuan tidak menyuruhmu berdiri, meskipun lututmu harus menembus ubin itu, kamu tidak boleh bangkit. Baik, Jui akan mengingatnya. Sampaikan perintahku. Mulai hari ini, seluruh jajaran paviliun Langya harus melakukan pembenahan total. Pastikan untuk mematuhi aturan paviliun dengan ketat. Siapapun yang melanggar aturan paviliun hari ini dan telah menyinggung Tuan Besar Lu, semuanya diberhentikan. Jui, ada apa? Jangan-jangan hari ini Tuan datang langsung ke paviliun Langya? Apakah terjadi sesuatu? Kakek buyut, begini ceritanya. Sungguh berani. Keluarga Liu ini hanya seekor semut biasa, ternyata berani sekali mencari masalah dengan orang sehebat dia. Sampaikan perintah ke bawah.
Mulai hari ini, boikot Liu Li secara total. Pastikan dia di Provinsi Selatan. Tidak bisa bergerak sama sekali. Kakek buyut, mohon redam amarah Anda. Jaga kesehatan Anda. Tunggu sebentar. Barusan kamu bilang, Tuan datang bersama dengan cucu keponakannya? Iya, benar. Bagus. Sangat bagus. Sepertinya Tuan sudah mendengarkan saran kita. Ilmu luar biasa dari Tuan, akhirnya ada yang meneruskan. Garis keturunan Tuan di dunia fana tidak boleh kita remehkan. Segera siapkan hadiah yang sangat besar, dan pergilah berkunjung secara pribadi kepada Paman Lu ini. Segala urusan sepele di sekitar Tuan, kamu juga harus membereskannya sampai tuntas, agar tidak mengganggu ketenangannya. Paman Lu? Tuan muda adalah cucu keponakan dari Tuan, tentu saja statusnya satu tingkat lebih tinggi darimu. Apakah ada masalah jika kamu memanggilnya Paman Lu? Tapi dia terlihat tidak jauh lebih tua dariku. Apa? Baik, Jui mengerti. Paman, aku benar-benar sudah kehabisan jalan. Wanita kejam di paviliun Langya itu, selain suka menghasut, dia juga bersekongkol dengan seseorang berinisial, keluarga Lu dimarahi. Pun aku kalah, dihajar pun aku tidak sanggup melawannya. Keluarga Lu? Sampah macam apa itu? Orang yang melukaiku terakhir kali saja belum kubuat perhitungannya, sekarang mereka berani sekali menghinaku. Jika tidak diberi pelajaran, mereka akan benar-benar merasa hebat. Tuan Muda Zhao, si keluarga Lu itu punya seorang pak tua. Dia sangat aneh sekali. Dia menguasai ilmu bela diri. Bagus kalau bisa bela diri. Aku akan segera mengirim orang sekarang juga, mengundang ahli bela diri nasional Tuan Hong datang ke sini. Tuan Hong, mungkinkah dia adalah keturunan dari garis perguruan Hong Fei Huang? Tepat sekali. Kali ini, aku ingin melihat seberapa lama mereka masih bisa bertingkah. Silakan lihat Bapak dan Ibu. Ini adalah properti terbaik di Yunding Garden kami. Memiliki akses pribadi ke halaman belakang pegunungan. Suasananya sangat tenang di tengah kota. Privasinya sangat terjamin. Tempat ini, meskipun tidak bisa dibandingkan dengan beberapa rumah kediaman milikku di Jingdu, tapi masih terhitung cukup tenang di tengah kota. Ambil yang ini saja. Paman ketiga, Anda masih punya kediaman di Jingdu? Itu semua diberikan oleh para murid dan mantan bawahan lamaku, dari istana kerajaan hingga villa musim panas, sampai aku tidak bisa menerima semuanya. Sayang sekali, di utara terlalu kacau. Aku lebih suka ketenangan, jadi aku tidak pergi ke sana untuk ikut campur. Paman ketiga, Anda mulai lagi. Anak nakal, paman ketiga tidak mengatakan satu kebohongan pun. Jika kamu tidak percaya, Baik, aku percaya saja. Boleh kan? Villa ini kami pilih. Berapa harganya? 120 juta yuan. Kalian berdua, kalau memang tidak sanggup, lihatlah yang di pinggiran kota saja. Kawasan villa ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang kaya. Melihat penampilan kalian berdua, lebih baik jangan membuang-buang waktu di sini. Begitukah caramu bicara pada pelanggan? Pelanggan adalah raja. Cuy, pelanggan yang punya uang baru bisa disebut raja, tapi orang seperti kalian ini paling pantas disebut pengemis. Menemani orang miskin yang bergaya sok kaya untuk melihat rumah benar-benar kesialan yang luar biasa. Bagaimana kamu tahu kami tidak mampu beli? Lebih dari 100 juta yuan. Mungkin meskipun kamu bekerja sejak dinasti Ming tanpa makan dan minum sampai sekarang, baru uangnya akan terkumpul. Gesek kartunya. Villa ini benar-benar akan aku beli sekarang. Ini kartu hitam? Pasti dia menggunakan kartu kredit hitam hanya untuk bergaya. Saldonya 1 miliar yuan. Maafkan saya Tuan. Saya benar-benar buta karena tidak mengenali Anda. Saya telah merendahkan Anda. Jangan banyak bicara, cepat gesek kartunya. Apa maksudnya ini? Sudah punya uang tapi tidak mau menjualnya, ya? Tuan, bukannya saya tidak ingin menjualnya, tapi villa ini memang tidak bisa dijual. Tidak bisa dijual? Kamu sedang mempermainkanku? Tidak. Mana berani saya mempermainkan Anda? Bukannya saya tidak mau menjual, tapi memang ada alasan yang sulit dijelaskan. anak muda, apa yang menyulitkanmu? Jangan takut, katakan saja. Sebenarnya begini, orang yang tinggal di sebelah. Bukankah aku sudah bilang, area sekitar kediamanku harus tenang. Mengapa kamu masih membawa orang kemari? Bukankah aku sudah bilang, lingkungan di sekitar tempat tinggalku harus tenang. Kenapa kamu masih membawa orang ke sini? Tuan Liu, akhirnya Anda datang juga. Sama sekali bukan niat saya untuk mengganggu ketenangan Anda. Hanya saja kedua orang ini memaksa untuk membeli unitnya. Ruoxi. Kukira siapa? Rupanya paman ketiga dan Kak Dong Liang ya. Ada apa denganmu? Ada tamu penting berkunjung, kenapa tidak dilayani penjualannya? Bukan begitu Tuan Liu kamu. Kalau begitu, aku akan memborong villa ini. Lalu, unit yang itu dan yang itu, catat semuanya untukku. Aku akan membelinya sebagai hadiah untuk paman ketiga. Dengan begitu ke depannya, akan lebih praktis saat menyambut tamu atau beristirahat. Hahaha. Paman ketiga, Kak Dong Liang, bagus sekali. Nanti kita bisa bertemu setiap hari. Bertemu setiap hari? Tentu saja. Aku tinggal tepat di sebelah. Masa sih? Kebetulan sekali.
Tunggu apa lagi? Cepat segera urus prosedurnya. Ruoxi, apa kamu sudah gila? Demi pemuda miskin, kamu berani menyinggung keluarga Zhao. Gadis nakal, gara-gara kamu, keluarga Zhao sudah mulai menekan keluarga Liu sepenuhnya. Bibi, Anda salah paham. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Ruoxi. Ya, Diam, siapa yang kamu panggil Bibi? Kamu pasti Ludong yang itu kan? Penampilanmu sangat menyedihkan, tapi so kaya menggunakan uang dari pavilion Langya. Cuy, sangat tak tahu malu. Aku tidak habis pikir bagaimana putriku bisa menyukai sampah seperti kamu. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran berharga. Dasar penipu. Ibu, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Kak Dongliang. Meskipun dia tidak ada, aku tetap tidak akan menikah dengan Zhao Changlian. Kamu, Soal menikah atau tidak, kamu tidak punya hak untuk menentukan. Liu Li, trik apa lagi yang ingin kamu mainkan? Aku datang ke sini hanya untuk memberitahumu. Segera lepaskan jabatanmu sebagai Presdir Grup Liu, lalu pergilah berlutut meminta maaf kepada Tuan Muda Zhao. Jika tidak, keluarga Zhao akan menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Liu. Saat-saat itu tiba, kamulah yang membuat keluarga Liu terpuruk dalam kehancuran total dan menjadi sosok yang sangat berdosa. Apa yang kamu katakan itu benar-benar tidak masuk akal. Sebagai anggota keluarga Liu, demi kepentingan pribadi dan menjadi pengkhianat, kamu menjual aset keluarga. Apakah kamu masih layak menjadi bagian dari keluarga Liu? Hebat sekali bicaramu itu. Jangan salahkan aku jika tidak memperingatkanmu. Jalan ini adalah pilihanmu sendiri. Tuan Liu, gawat. Keluarga Zhao baru saja mengumumkan secara sepihak bahwa mereka memutuskan semua kerjasama dengan kita. Mereka juga memaksa keluarga besar lainnya untuk ikut memutuskan hubungan dengan kita. Sekarang saham perusahaan anjlok drastis, dan rantai keuangan kita akan segera terputus. Jangan emosi dulu. Ini baru saja dimulai. Ruoxi, lebih baik kamu pulang dulu dan tangani urusan perusahaan. Nak, pergi selesaikan urusanmu dulu. Di sini ada aku yang urus. Kak Dongliang, paman ketiga, maafkan saya harus pergi lebih dulu. dasar pembawa sial. Kalau bukan karena kamu yang tidak tahu diri ingin mendapatkan hal yang mustahil, bagaimana mungkin keluarga Zhao bertindak sekejam ini? Mengapa keluarga Liu harus tertimpa musibah besar seperti ini? Keluarga Zhao? Bukankah itu keluarga Zhao dari Zhao Lin? Kurang ajar. Berani-beraninya orang sepertimu langsung memanggil nama kepala keluarga Zhao. Zhao Lin, dia hanyalah seekor pengikut yang setia di bawah kakiku. Kamu, Tua bangka, beraninya kamu menghina mantan kepala keluarga Zhao? Sepertinya kalian benar-benar tidak tahu arti keberadaan keluarga Zhao bagi kalian. Hari ini aku akan memberi pelajaran kepada dua orang yang mencari masalah ini. Sampah. Jangan sentuh paman ketigaku. Lepaskan aku, dasar sampah. Orang ini fisiknya lemah dan langkah kakinya goyah. Sebaliknya Dong Liang masih punya harga diri. Ini waktu yang tepat baginya untuk melatih keberanian Dong Liang. Benar-benar pengganggu yang sulit dienyahkan. Cepat enyah dari sini. padahal sudah bagus jadi orang biasa, tapi malah berangan-angan masuk ke kalangan elit. Inilah akibatnya. Dengan kemampuanmu yang sangat amatiran ini, masih ingin menggoda wanita dan mencuri pengantin, mimpilah di kehidupan selanjutnya. Kuberi waktu 3 hari untuk pergi dari Provinsi Selatan, kalau tidak, aku sebagai Liu Li, akan membuat perhitungan setiap kali aku melihatmu. Cuy. Sudahlah, cucuku, tanah itu dingin. Cepatlah berdiri. Paman ketiga, apa aku memang sangat tidak berguna? Anak bodoh, apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah satu-satunya keturunan dari darah daging Luyangku. Kedudukanmu di bawah 1, tapi di atas 10.000 lainnya. Apalagi hanya keluarga Liu dan keluarga Zhao yang kecil itu. Bahkan kerabat kekaisaran pun saat melihatmu, mereka harus tunduk patuh. Paman ketiga, bahkan jika keluarga kekaisaran sudah tidak ada, bahkan jika kita berada di zaman dahulu, mana mungkin bisa disejajarkan dengan mereka? Keluarga kekaisaran. Dahulu, saat paman ketiga masih muda, aku tidak tahu sudah berapa banyak kaisar yang kubantu naik takhta dan berkuasa. Keluarga kekaisaran kecil bagiku. Tak ada bedanya dengan anak kecil yang sedang bermain rumah-rumahan. Paman ketiga, Anda mulai lagi. Paman ketiga, ilmu bela dirimu tinggi, kemampuan medismu luar biasa, jangan-jangan Anda adalah...
Ahli bela diri nasional yang melegenda? Apa gunanya ahli bela diri nasional? Biar paman ketiga beritahu, aku adalah praktisi energi spiritual, yaitu sosok yang kalian para anak muda sering sebut sebagai kultivator abadi. Aku ini serius, bisa tidak Anda jangan terus bercanda? Apa kamu sungguh mengira, karena paman ketiga sudah berumur, maka aku sudah pikun? Biar ku beritahu kamu, paman ketiga memang punya kemampuan ini. Baiklah, aku percaya. Kalau begitu, paman ketiga, bisakah Anda mengajariku bela diri? Kenapa? Apa kamu ingin melindungi gadis kecil bernama Roxy itu? Mana ada. Berlatih bela diri itu tidak mudah. Pendekar harus berlatih di musim dingin yang ekstrem, juga berlatih di musim panas yang terik. Tanpa waktu 8 atau 10 tahun, kamu tidak akan bisa menguasai dasarnya sama sekali. Selain itu apalagi, harus melatih kekuatan otot dan tulang sejak kecil. Di usiamu sekarang, baru mau memulainya, sepertinya sudah agak terlambat. Jadi artinya tidak ada cara lain. Cara sih bukannya tidak ada. Paman ketiga punya cara instan. Aku melihat struktur tulangmu luar biasa. Kamu adalah jenius bela diri yang langka ditemukan di dunia ini. Bagaimana? Apa kamu mau mempertimbangkannya? Aku tidak suka tuh. Tidak masalah. Di sini, paman ketiga masih punya yang lain. Jarum Dewa Huayang. Jarum Dewa Huayang itu bagus. Bisa digunakan menyerang untuk menghabisi lawan, bisa juga untuk mengobati, bisa digunakan untuk bertempur, juga bisa untuk menyelamatkan banyak orang. Sangat cocok dengan sifatmu. Cucuku, berlatihlah baik-baik dengan paman ketiga. Dalam waktu tidak sampai 3 hari, aku pasti akan membuatmu menjadi ahli tingkat atas. Baik. Cucu keponakan, Jarum Dewa Huayang, pilihan yang bagus. Bisa digunakan untuk menyerang, dan juga bisa untuk mengobati. Sangat cocok untuk bertempur, tapi juga bisa menyelamatkan banyak orang. Benar-benar sesuai dengan kepribadianmu. Paman ketiga tidak akan menipuku lagi, kan? Roxy. Roxy, kamu sudah kembali. Bagaimana keadaan di perusahaan? Aliran dana perusahaan ada sedikit masalah, tapi Dewan Direksi sudah dipanggil untuk merundingkan solusinya. Aku pulang ke sini untuk mengambil beberapa barang dan menggadaikannya ke pavilion Langnya agar bisa mengumpulkan modal kerja. Kalau begitu, aku temani pergi. Tidak perlu, Kak Dong Liang. Aku bisa sendiri. Kenapa sungkan begitu? Kali ini giliran aku yang membantumu. Masalah perusahaan ini masih harus merepotkan Kak Dong Liang. Aku sungguh merasa tidak enak. Ah, tidak apa-apa. Kamu sudah berkali-kali membantuku. Masa aku tidak boleh membalas budimu sekali saja? Jika kali ini perusahaan berhasil melewati masa sulit ini, Roxy bersedia menyerahkan diri sepenuhnya untuk membalas kebaikan. Luar biasa, Kak Dong Liang. Jangan. Soal itu kita bicarakan nanti saja. Urusan perusahaan lebih penting. Ikut rapat Dewan Direksi, malah membawa laki-laki simpanan. Wajah keluarga grup Liu ini, sudah habis kamu permalukan. Aku sebagai putri sah keluarga Liu, memiliki saham keluarga Liu sebanyak 45%. Sedangkan kamu, Liu Li, kamu yang berasal dari cabang kedua, hanya memiliki 4% saham saja. Apa hakmu duduk di sini dan mengatur-ngatur aku? Roxy, jangan kira karena punya saham, kamu bisa bersikap sombong di depanku. Saat ini, Klan Sun sudah memutuskan aliran dana tunai keluarga Liu. Jika kamu tidak mundur, cepat atau lambat perusahaan akan bangkrut. Tanda tangani surat pengunduran diri ini, dan pergi. Memangnya siapa kamu? Mana layak membuatku tanda tangan? Bagaimana jika yang meminta bukan cuma aku? Kenapa? Apa kamu benar-benar mengira bahwa ada yang mau bekerja sama denganmu untuk hal seperti ini? Paman Zhao, Bibi Sun, mereka semua adalah para sesepuh yang membantu kakek membangun kejayaan ini. Mana mungkin mereka setuju? Aku setuju untuk mencopot jabatan Liu Ruoxi. Aku juga. Kalian, Paman Zhao memiliki 22%, Bibi Sun memiliki 14%.
ditambah dengan dukungan dari para bos di sini, saat ini total saham di pihak kami adalah 42%, ditambah dengan milikku 4%, totalnya menjadi 46%, tepat 1% lebih banyak darimu. Liu Ruoxi, tanda tangani surat pengunduran diri ini dengan patuh. Kalian benar-benar ingin memihaknya? Tuan Liu, keluarga Zhao terlalu berkuasa. Jika dia turun tangan, grup ini akan sulit untuk bertahan. Benar, Tuan Liu. Kamu juga tidak ingin hasil jeripayah kakekmu terbuang sia-sia, kan? Aduh. Andai saja kamu tahu hal ini akan terjadi, mengapa kamu tidak mendengarkan sejak awal? Jika kamu tahu diri, dan sejak dulu setuju menikah dengan Tuan Muda Zhao, mana mungkin kamu berakhir seperti sekarang ini? Semuanya. Semenjak aku mengambil alih grup ini, aku selalu bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menciptakan pendapatan 100 miliar yuan untuk grup. Kalian tidak menganggap kinerjaku sama sekali, tapi justru bersekongkol dengannya untuk berbuat jahat. Apa kalian tidak merasa bersalah padaku? Apa kalian tidak merasa bersalah pada kakekku? Tuan Liu benar, beberapa tahun terakhir ini, kemampuan dan pencapaiannya sudah jelas terlihat oleh semua orang. Aku, Shu, tidak bisa mengabaikan nuraniku. Aku mundur. Tuan Muda Shu, apa kamu sudah gila? Hah, beraninya kamu melawan Zhao Group? Tidak masalah. Aku akan menjual semua sahamku. Dunia ini sangat luas. Apa yang bisa dilakukan keluarga Zhao kepadaku? Pikiranmu itu terlalu sederhana. Cukup satu kata dari keluarga Zhao kami. Uang sebanyak apapun di gedung ini berubah menjadi sampah kertas yang tidak berharga. Tuan Muda Zhao. Tuan Muda Zhao. Tuan Muda Zhao, dialah si Zhao Changlian itu. Ku dengar dari paman ketiga orang ini punya keahlian bertarung. Tapi melihat keadaannya sekarang, ini bukan sekadar ahli bertarung saja. Satu pukulannya saja, sepertinya sanggup membuat seekor harimau tumbang. Ruoxi, sudah cukup. Kembalilah dengan patuh dan menikahlah denganku. Kesabaranku ada batasnya. Hanya seorang anak manja. Kamu benar-benar merasa punya kemampuan? Sampai bisa membuat uang jadi sampah. Keluarga Zhao kami di Provinsi Selatan telah berdiri selama 100 tahun dan punya akar yang sangat kuat, jangankan menganggap uang sebagai sampah. Bahkan jika itu hanya kertas kosong pun, kami bisa menggunakannya sebagai uang. Sudah lama aku mendengar keluarga Zhao sangat berkuasa, tapi tidak menyangka kekuatannya akan sehebat ini. Ruoxi, kali ini kamu benar-benar naif. Hanya dengan keluarga Liu? Bagaimana bisa kamu melawan keluarga Zhao? Sekarang, hanya ada satu jalan keluar. Jadilah wanita simpanan Zhao Changlian dengan patuh. Jika tidak, keluarga Liu akan kuhukum berat. Sedangkan untuk pria berwajah cantik yang kamu bawa ini, aku akan menghabisinya. Dengan tanganku sendiri. Zhao Changlian. Berhenti bicara sampah. Kamu benar-benar mengira Provinsi Selatan adalah halaman belakang keluarga Zhao milikmu? Apa sudah tidak ada hukum lagi? Di Provinsi Selatan, keluarga Zhao kamilah hukumnya. Lihat saja bagaimana aku akan membuat perhitungan denganmu. Zhao Changlian, beraninya kamu. Jarum Dewa Huayang jurus pertama. Hentikan. Jarum Dewa Huayang jurus kedua. Serangan bunga bertebaran. Hancur. Astaga. Tak kusangka apa yang diajarkan paman ketiga benar-benar berguna. Bagus Kak Dongliang. Sekalian buat mereka semua tumbang. Baik. Cukup sampai di sini. Hong Hu. Kak Dongliang. Siapa orang bodoh yang cari mati ini? Sampai berani membuat Tuan Muda Zhao kami marah. Gerakanmu hanya pamer. Kuda-kudamu saja tidak stabil. Beraninya kamu menantangku? Hong Hu, lumpuhkan dia. Baik, Tuan. Zhao Changlian, aku sudah mengatakannya padamu berkali-kali. Antara aku dan kamu itu sama sekali tidak mungkin. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Mau apa? Seluruh Provinsi Selatan sudah tahu. Kamu adalah tunanganku. Hari ini, kamu malah bersama pria lemah itu bermesraan di sini? Apa kamu tidak memikirkan harga diri keluarga Zhao? Dia bukan pria lemah. Dia adalah Kak Dongliangku, 10.000 kali lebih baik darimu. Manis sekali. Kak Dongliang. Pria lemah ini ingin jadi pahlawan kesiangan? Enyahlah. Berhenti, dasar bajingan. Karena kamu begitu peduli padanya? Hong Hu, habisi dia. Baik, Tuan. Zhao Changlian, beraninya kamu. Kak Dongliang adalah tamu kehormatan Paviliun Langya. Jika kamu berani menyentuhnya, Paviliun Langya tidak akan melepaskanmu. Paviliun Langya itu bukan apa-apa.
Keluarga Zhao memang sedikit menghormatinya, tapi itu bukan berarti kami takut. Honghu, tunggu apa lagi? Cepat serang dia. Kak Dongliang, Kak Dongliang. Bukankah kamu sangat menyukainya? Maka perhatikan baik-baik, bagaimana dia akan segera tiada. Kak Dongliang. Siapa itu? Siapa di sana? Ikan. Cucu keponakan tersayangku, apakah kalian pikir bisa menyentuhnya semudah itu? Paman ketiga. Aku pikir ada ahli hebat yang datang. Ternyata hanya seorang pria tua renta yang hampir mati. Paman ketiga. Dongliang. Paman ketiga datang terlambat. Pukulannya sangat kuat, sampai melukai organ dalammu. Ini adalah jurus dari Zhao Lin, tinju keluarga Zhao. Apakah aku akan segera tiada? Jangan bicara sembarang. Selama ada paman ketiga di sini, kamu tidak akan tiada begitu saja. Paman ketiga, aku sudah sembuh. Cucu pintarku, bertarung demi cinta, jarum dewa huayang yang kamu gunakan juga cukup bagus. Tentu saja, kamu memang keturunan darah keluarga Lu. Dia jelas-jelas hanya orang tua bau tanah. Tapi kenapa tatapannya seperti ingin menghabisiku? Pak Tua, trik menakut-nakuti ini tidak berguna. Hari ini siapapun yang datang, bocah ini harus dihabisi. Lancang, Zhao Changlian. Beraninya kamu memperlakukan paman Lu seperti itu. Tahukah kamu siapa dia sebenarnya? Paman Lu? Menurutku Paviliun Langya ini juga sudah di ujung tanduk. Seorang ketua paviliun yang terhormat ternyata memanggil paman pada pemuda ini. Lebih baik kamu mencari seseorang untuk dinikahi saja. Atau kamu ikut denganku saja. Aku akan menjadikanku istri sah secara istimewa dan membiarkan wanita hina itu menjadi selir. Bagaimana? Zhao Changlian, kamu hanyalah seorang keluarga Zhao namun hari ini berani melakukan kesalahan yang tak termaafkan. Tidak masalah jika kamu mempermalukanku di depan umum. Tapi beraninya kamu kepada keluarga tuan besar Lu sangat tidak sopan. Aku rasa kamu sudah bosan hidup. Lu Jiuyi, besar sekali nyalimu. Keluarga Zhao telah lama menguasai provinsi selatan. Dan kamu menyebutku, hanya, percaya atau tidak, aku akan menghancurkan kedudukanmu itu. Hari ini selama ada tuan besar Lu di sini, jangankan dirimu, bahkan jika tuan besar Zhao sendiri yang datang, aku, Paviliun Langya, sama sekali tidak akan mundur sedikit pun. Ruoxi, jabatan direktur keluarga Liu, sudah sepatutnya menjadi milikmu. Ini adalah kontrak senilai 10 miliar yuan. Setelah menandatanganinya, Paviliun Langya akan secara sukarela mengucurkan dana 10 miliar yuan, membantumu membersihkan pengkhianat dan menguasai keluarga Liu. Master Du, aku tidak bisa menandatangani ini. Semua uang ini seharusnya adalah semua uang tunai milik Paviliun Langya Anda. Jika benar-benar diberikan padaku, bagaimana dengan nasib bisnismu nanti? Adik Ruoxi, jangan khawatir. Anda adalah sahabat dekat Paman Lu. Selama itu orang yang berkaitan dengannya, sekalipun Paviliun Langya bangkrut, saya pasti akan melindunginya. Wanita kejam ini tidak main-main. Jika dia sampai mendapatkan uang ini, rencana saya untuk mencaplok keluarga Liu akan hancur berantakan. Beraninya kamu, Honghu. Kenapa kamu masih bengong di sana? Cepat bangun. Orang ini bisa menghempaskanku hanya dengan kerikil. Tenaga dalamnya benar-benar tidak boleh dianggap remeh. Mungkinkah? Mungkinkah ini ilmu yang sudah lama hilang? Keahlian menjentikkan jari. Orang tua, aku akui kamu ada hebatnya sedikit. Baru saja aku hanya sedikit lengah. Hari ini, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Berlututlah dan minta maaf kepada Tuan Muda Zhao. Atau jika tidak, nyawa tuamu akan habis di sini hari ini. Lancang, kamu tidak pantas berbicara seperti itu kepada Tuan Besar Lu. Kamu adalah keturunan dari Hong Fei Huang, kan? Dia adalah murid paling tidak berguna yang pernah aku ajar. Tiap hari hanya terbuai oleh wanita dan minuman, belajar bela diri pun hanya setengah-setengah. Tak kusangka, keturunannya justru mengandalkan jurus ini untuk membantu penjahat. Tua bangka. Tadinya aku ingin membiarkanmu menikmati masa tua dengan tenang, tapi beraninya kamu menghina leluhurku. Kamu cari masalah. Bagaimana kamu tahu cara kerja jurus tinju keluarga Hongku? Sudah kubilang, jurus kakek buyutmu itu aku yang mengajarkannya.
Apa kamu masih mau mengalahkanku dengan jurus buatanku? Paman ketiga, Kamu ternyata sudah melenyapkan ilmu bela diriku. Belajar akhlak dulu baru belajar bela diri. Kamu mengandalkan kemampuan ini hanya untuk melakukan kejahatan. Tetap membiarkannya hanya akan menjadi bencana. Aku membiarkanmu tetap hidup, itu hanya karena aku masih menghargai kakek buyutmu. Anak bodoh, coba lihat siapa orang yang ada di foto itu. Tidak, tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Sudah aku bilang, beliau adalah leluhur dari tinju keluarga Hong kita. Apa otakmu itu sudah tidak beres? Gawat, 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 gawat sekali. Leluhur Agung, saya salah. Saya salah. Saya salah. Saya lupa pernah melihat wajah Anda di dalam foto. Apa keluargamu sudah tidak ada orang lagi? Saya mohon ampun. Saya bersalah. Pergi sana. Bagaimana? Cepatlah minta maaf pada Tuan Besar Lu dan Paman Lu sekarang. Juga kau, pengikut sampah. Cepat pergi dari grup Leo. Tuan Muda Zhao, apa yang harus kita lakukan? Selama lebih dari 100 tahun, keluarga Zhao tidak pernah tunduk pada siapapun. Untungnya, aku sudah menyiapkan rencana cadangan. bahkan jika kau membawa banyak orang, lalu kenapa? Di hadapan paman ketiga, mereka hanyalah sekumpulan anak taman kanak-kanak saja. Tua bangka, zaman sudah berubah. Zhao Changlian, apa kamu sudah gila? Kamu berani menggunakan senjata di wilayah Daxia. Apa kamu pikir kantor polisi hanya pajangan saja? Aku sangat kesal. Aku hanya ingin menghabisi mereka. Mengenai konsekuensinya, aku sendiri yang akan menanggungnya. Mohon tenang, Tuan Muda Zhao. Kami di sini untuk rapat. Lagi pula kami sangat mendukung Anda. Benar sekali. Kita semua berada di pihak yang sama. Ya, benar. Tuan Besar Lu, Paman Lu, kalian pergilah duluan. Pergi cari bantuan dari Pavilion Langnya. Bagaimanapun juga, aku adalah Pavilion Langnya Master. Zhao Changlian setidaknya akan merasa segan padaku. Tidak masalah. Mereka tidak akan bisa melukai kita. Tapi, tenanglah, Master Du. Setelah melewati semua ini, aku percaya pada paman ketiga. Paman ketiga pasti bisa melakukannya. Sepertinya aku harus mencari cara untuk memberitahu kakek buyut. Berani sekali kamu. Beraninya melakukan hal licik itu di hadapanku. Cepat kerjakan. Kembalinya Tuan kali ini, tanpa memberitahu orang lain, ini menunjukkan bahwa Anda sangat mempercayai pelayan tua ini. Kakek buyut, Zhao Changlian dari keluarga Zhao, membawa orang untuk menghabisi Tuan Besar Lu. Segeralah datang ke grup Liu. Tua bangka tak berguna. Hah? Lu Changiwei, sudah hampir 50 tahun, aku tidak mendengar bualanmu. Kenapa hari ini keajaiban terjadi? Telepon ini untuk membuat perhitungan terakhir denganmu. Keluargamu Zhao Lin merasa sangat hebat, sampai-sampai membesarkan cicit yang begitu luar biasa. Cepatlah bersiap untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Apa katamu? Bicara omong kosong apa orang tua gila ini? Ini pasti karena dia tidak punya keturunan laki-laki, dan iri karena keluarga Zhao punya banyak keturunan. Pelayan? Tuan Besar. Apa yang sedang Changlian lakukan belakangan ini? Lapor Tuan Besar. Tuan Muda Changsun belakangan ini masih mengejar Nona Liu. Tapi ku dengar rumor kalau Liu Ruoxi memelihara pria simpanan. Hal itu memang benar adanya. Selidiki dengan teliti. Jika rumor itu benar, maka keluarga Liu tidak perlu ada lagi. Baik. Sekarang kakek buyutku sudah tahu semuanya. Dia sedang menuju ke sini dengan cepat. Aku sarankan sebaiknya kau segera pergi. Jika tidak. Jika tidak, kenapa? Apa kau pikir keluarga Zhao milikku takut pada keluarga Du kalian? Kalau begitu, aku akan menghabisi kalian dulu, baru kemudian mencari Du Changyue, tua bangka sialan itu. Kau. Ini. Berisik sekali. Ganti peluru. Ganti peluru. Ada ular. Ada banyak sekali ular. Jangan gigit aku. Jangan gigit. Hanya tipuan mata. Kurang ajar.
Apa yang kalian lakukan? Cepat ambil senjata itu. Ular, ada ular. Paman ketiga bisa mengalahkan musuh tanpa bertempur, hebat sekali. Orang tua-tua, aku tidak peduli ilmu hitam apa yang kamu gunakan. Teknik pedang keluarga Zhao milikku. Dalam 7 langkah, pasti akan menghabisimu di tempat ini. Paman ketiga. Paman ketiga. Meskipun teknik pedang, keluarga Zhao gak sehebat teknik tinjunya, tapi itu tetap salah satu yang terbaik. Kamu harus berhati-hati. Tidak apa-apa. Zhao Lin adalah buyutmu kan? Orang tua-tua, jangan katakan. Kamu akan mengaku sebagai teman kakek buyutku? Anjing tua bernama Zhao Lin itu, dia tidak layak. Dasar orang tua kejam, beraninya menghina kakek buyutku di depanku. Hari ini, meskipun penguasa Daxia datang, kamu akan tetap tiada. Lepaskan aku. Dasar orang picik yang bodoh. Waktu itu saat kamu mencari masalah dengan cucu keponakanku, aku sudah mengampunimu sekali. Kamu bajingan ini malah tetap keras kepala. Lepaskan aku. Kakek buyutku adalah Zhao Lin. Kamu berani menghabisiku. Dia tidak akan melepaskanmu. Menarik, sangat menarik. Bocah bodoh ini beraninya bicara omong kosong. Maka hari ini aku akan memberimu pelajaran yang menghancurkan mentalmu. Kembali dan beritahu pria tua bernama Zhao Lin itu bahwa aku menunggunya untuk datang membuat perhitungan denganku. Berhenti berakting. Bukankah kamu sebenarnya takut? Takut pada kakek buyutku kan? Tenang saja. Pesan ini pasti akan kusampaikan. Tunggu. Tunggu. Memangnya aku sudah mengizinkanmu pergi? Orang tua sialan ini. Biasanya setelah mendengar nama keluarga Zhao, semua orang akan langsung patuh dan melepaskan tawanan, sedangkan kau hanyalah orang yang lemah dan sampah. Masih berani menghalangiku? Kau menghina paman ketiga dan menindas Ruoxi. Aku Lu Dongliang sebagai pria sejati. Mana mungkin membiarkan hal ini begitu saja? Melatih Dongliang sejak awal ternyata adalah hal yang bagus. Hati yang tulus milik anak ini telah benar-benar bangkit sepenuhnya. Dia memang layak menjadi keturunanku, keluarga Lu. Sangat berjiwa ksatria. Hei, anak muda dari keluarga Zhao, hari ini kau harus menghadapi cucu keponakan beberapa jurus. Jika kau kalah, aku baru akan membiarkanmu pergi. Kalah baru boleh pergi? Orang tua-tua bangka, apa pikiranmu sedang terganggu? Lalu bagaimana jika aku menang? Apa kau masih berani menghabisiku? Benar sekali. Ternyata pikiranmu lumayan cepat juga. Kau? Saat aku keluarga Zhao bertindak, hanya akan ada kemenangan, bukan kekalahan. Saat pertarungan nanti, aku tidak akan berbelas kasih. Bahkan jika kau menghabisiku, dia tetap harus tiada. Siapa juga yang minta kau mengalah? Paman ketiga. Saat pertandingan dimulai nanti, kau tidak perlu membantuku. Sekalipun aku dikalahkan olehnya, aku tetap akan melukainya sebagai bentuk pembalasanku. Benar-benar berambisi besar. Paman ketiga dia, Kak Dongliang, masih sangat berapi-api dan belum mengerti batasan bahayanya. Nanti saat mereka bertanding, Anda harus melindunginya. Tidak apa, yang dipelajari Dongliang melalui jarum Dewa Wayang bukanlah bela diri biasa, melainkan sebuah kemampuan luar biasa yang mampu memberikan hidup kembali pada seseorang. Kemampuan yang bisa menghidupkan kembali? Jika itu benar, kelak aku bisa meminta Paman Lu untuk memimpin di Pavilion Langya. Posisi keluarga Du milikku pasti akan naik drastis. Aku pun bisa. Jiwi, oh Jiwi, apa sebenarnya yang kau pikirkan? Baiklah, karena kau cari mati, akan kukabulkan keinginanmu. Kak Dongliang. Kak Dongliang. Jangan takut, dia melatih bela diri, sedangkan Dongliang melatih keabadian. Perbedaan mereka seperti dewa dan manusia, bagaikan langit dan bumi. Ilmu abadi? Benar juga, kakek buyut pernah bilang. Mungkin saja Tuan Besar Lu saat ini sudah berusia hampir 1000 tahun, namun penampilannya masih sangat segar dan bugar. Kalau bukan ilmu abadi, lalu apa lagi? Kamu hanya tahu cara bersembunyi. Barusan, aku hanya ingin melihat pola pukulanmu. Sekarang giliran aku. Jarum Dewa Wayang jurus ke-7. Pengunci naga. Paman ketiga. Selesai. Kak Dongliang hebat sekali. Tidak salah lagi, ini memang Paman Lu. Bagus. Jangan harap bisa mengalahkanku semudah ini. Dasar sampah. Apa kamu pikir benar-benar bisa menang? Kak Dongliang. Jarum Dewa Wayang jurus ke-9. Jarum perubah energi. Terus saja memanggilku sampah. Sekarang kamu yang sedang diinjak-injak oleh sampah ini, lalu kamu itu apa, hah? Karena Master Du sudah mengirimkan dana dan menyelesaikan krisis di keluarga Liu, para pemegang saham. Jika tidak ada urusan lain,
Silakan bubar. Ayo pergi. Paman Zhao, Bibi Sun. Jangan pergi dulu. Hari ini, terima kasih banyak. Tuan Muda Zhao. Tuan Muda Zhao, apa yang harus kita lakukan? Tolong pikirkan cara. Paman Lu, jangan bicara begitu. Anda membuat Jui merasa sangat sungkan. Aku ingin bertanya kepadamu sedari tadi, kamu selalu memanggilku Paman Lu. Mengapa begitu? Sampah. Enyahlah kau. Paman Lu, Aku baik-baik saja. Aku belum tiada. Bagaimana mungkin? Di dunia bela diri, tidak ada yang tidak bisa dihancurkan selain kecepatan yang tak terkalahkan. Aku tidak percaya. Mataku. Tuan Muda Zhao. Enyah. Kembali dan beritahu Zhao Lin, suruh dia datang untuk menghabisiku. Enyah kalian. Cepat pergi dari sini. Tuan Besar Lu, Anda. Bagaimana bisa Anda menangkap peluru dengan tangan kosong? Hanya trik kecil saja. Trik kecil? Sepertinya yang dikatakan kakek buyut benar. Tuan Besar Lu benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa. Paman ketiga, bagaimanapun, keluarga Zhao masih sangat berkuasa di Provinsi Selatan. Kita baru saja membutakan satu mata milik Zhao Changlian. Bagaimana kalau Anda dan Kak Dong Liang pergi bersembunyi dulu? Jangan khawatir, aku dari Paviliun Langya keluarga Du. Pasti akan menjaga keselamatan kalian berdua. Kalian bicara saja dulu. Aku pamit undur diri. Paman ketiga, ada apa? Anak-anak nakal itu sudah mencium keberadaanku dan kemari. Aku malas berurusan dengan mereka. Paman ketiga, tunggu aku ikut. Tuan Tua Du, Kemana Tuan pergi? maksud Anda Tuan Besar Lu? Benar, di mana orang tua itu? Tuan Besar Lu baru saja bilang, ada beberapa bocah tengil yang ingin mencarinya, jadi beliau pergi duluan. Beberapa bocah tengil. Tuan Besar Lu, Jui masih memiliki urusan penting yang perlu diurus. Saya mohon izin undur diri terlebih dahulu. Pergilah. Paman ketiga, bagaimana Anda bisa tahu kalau kami akan tertimpa masalah hari ini? Lalu soal Du Jiuyi itu, dia terus-terusan memanggil Paman Lu. Kenapa dia juga datang bersama Anda? Tuan Besar Lu, tempo hari saya kurang teliti dan bicara sembarangan. Saya sungguh tidak sopan, mohon hukum, saya. Ini adalah draft kontrak sukarela yang baru. Keluarga Du bersedia menyerahkan seluruh harta menebus kesalahan. Sudahlah, semua itu hanya masalah sepele. Tidak perlu diambil pusing. Bangunlah. Aduh, murid-muridku itu benar-benar menganggapku sebagai monster pemakan manusia. Berani-beraninya mereka. Tuan, ada apa? Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Ayo ikut aku sekarang. Cepat. Paman ketiga, berkat Anda datang tepat waktu hari ini. Kalau tidak, nyawaku mungkin sudah berakhir di sana. Anak bodoh, berlatihlah jarum dewa wayangmu dengan benar. Aku jamin dalam waktu kurang dari 3 bulan, sosok seperti Zhao Changlian atau Zhao Duanlian, semuanya tidak akan menjadi tandinganmu. Aku harus pergi lebih dulu. Tidak mau mengganggu kemesraan kalian berdua. Oh iya, tentang jarum dewa Huayang yang baru saja dibilang paman ketiga, itu sebenarnya apa? Oh, beberapa waktu lalu saat sedang senggang, aku mempelajarinya dari paman ketiga. Katanya bisa digunakan untuk menyerang musuh maupun menyelamatkan orang. Hanya saja aku belum terlalu mahir. Tadi aku hanya memalukan diri sendiri saja. Tidak juga, baru berlatih beberapa hari saja, tapi sudah bisa menandingi Zhao Changlian. Itu sudah sangat hebat. Benarkah? Tentu saja. Oh iya, kata paman ketiga, jarum dewa Huayang ini katanya bisa menghidupkan kembali yang sudah tiada. Apa itu benar atau hanya bohong? Untuk mencapai tingkat itu, sepertinya harus mencapai tingkat kesempurnaan tertinggi. Lalu, Kak Dong Liang, sekarang sudah sampai tahap mana? Selain menghidupkan kembali orang mati, hal lainnya bukan masalah bagiku. Kalau begitu, apa bisa menyelamatkan orang yang koma? Bab 3 dalam Jarum Dewa Huayang menjelaskan tentang membangkitkan kesadaran kembali. Aku sudah menghafalnya luar kepala, harusnya tidak masalah. Jika demikian, bisakah kamu menolong kakekku? Mana orang-orang?
Di mana semuanya? Pergi kemana? Kalian semua. Chang Lian berteriak-teriak begitu, tidak punya sopan santun sama sekali. Apa yang terjadi dengan matamu? Tuan Muda, cepat biarkan saya periksa. Chang Lian, sebenarnya apa yang terjadi? Siapa yang melakukannya? Tua bangka sialan itu. Anjia, katakan apa yang sebenarnya terjadi? Melapor kepada kepala keluarga, Tuan Muda hari ini sedang berada di grup Liu dan bertemu dengan pasangan kakek dan cucu. Pria tua itu kekuatannya sulit ditebak. Saya sebenarnya ingin melindungi Tuan Muda, tapi dibuat tidak berdaya hanya dengan tatapan mata pria tua itu. Dulu saat kamu mencari masalah dengan keponakan cucuku, aku sudah melepaskanmu sekali. Tapi kamu ini dasar sampah yang keras kepala. Ji, tidak berdaya hanya karena tatapan? Bagus, bagus sekali. Dasar tidak berguna yang tidak bisa menjaga cucu kesayanganku. Apa gunanya mempertahankanmu? Hanyi? Ya. Pergi, cari tahu latar belakang kakek dan cucu itu. Lalu, Tunggu sebentar. Masalah ini ingin aku selesaikan sendiri. baik, sesuai dugaan, kamu adalah putra kebanggaan keluarga Zhao, punya nyali. Kamu boleh pergi sekarang. Baik. Kek. Bagaimana urusan perimedis? Sudah dihubungi, hanya saja kami. Sekarang sudah ada santo medis juga. By Chang Lin. Aku harus mendapatkan keluarga Liu. Tentu saja, lebih banyak cadangan lebih baik. Pria sok tampan dan si tua bangka, kalian tunggu pembalasanku. Semuanya, atas nama keluarga Liu, terima kasih sudah hadir di sini. Siapapun yang bisa menyembuhkan Tuan Besar Liu, keluarga Liu bersedia memberikan seluruh kekuatan keluarga kami untuk membantunya meraih sukses besar di Provinsi Selatan. Hari ini saya telah membawa jamur Lingzi 1000 tahun yang pasti bisa menyembuhkan penyakitnya seketika. Apa artinya jamur Lingzi 1000 tahun itu? Ini adalah Raja Jarum yang langka, hanya butuh 3 jarum, pasti bisa membuat Tuan Besar Liu kembali sehat dan lincah. Beri jalan yang di depan. Hati-hati tangga di depannya, Tuan Muda Zhao. Saya punya arak obat berusia 100 tahun. Paman. Ayah, tabib suci sudah sampai. Ini tabib suci bayi Chang Lin kan? Benar-benar memiliki wibawa yang luar biasa. Mari, silakan masuk. Tabib Suci, cepat ke sini dan periksa ayah saya. Kepala keluarga Liu, denyut nadi Tuan Besar Liu ini agak aneh. Sepertinya saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tabib suci saja sudah tidak berdaya, berarti ayah sudah hampir. Sepertinya ayah mertua dalam masalah besar kali ini. Gadis sialan Liu Ruoxi itu, tanpa perlindungannya, Xiao Li milikku, punya harapan untuk mengambil alih keluarga Liu. Tabib Suci, saya mohon pikirkan cara lain lagi. Jika bisa menyembuhkan ayah, saya bersedia memberikan setengah harta keluarga saya sepenuhnya. Tetapi, Paman Liu, Anda tenang saja. Meskipun tabib suci tidak bisa membantu. Tetapi ayah saya telah berhasil mengundang primedis yang sedang berkeliling dunia. Paling lambat 1 jam lagi beliau akan tiba. Paman besar, Anda tenang saja. Selama perimedis turun tangan, penyakit kakek itu pasti urusan yang sangat mudah, kan? Kali ini aku harus mengambil alih keluarga Liu sekaligus. Primedis? Bukankah itu guru dari sang tabib suci? Iya, benar. Kudengar di dunia ini, tidak ada penyakit yang tidak bisa dia sembuhkan. Tepat sekali. Jika peri medis saja tidak bisa menyelamatkan ayah mertua, maka tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang sanggup. Pasti peri medis sudah sampai. Ayah, ibu, aku menemukan orang hebat yang bisa mengobati penyakit kakek. Ayah, ibu, aku sudah menemukan orang hebat yang bisa mengobati penyakit kakek. Bukankah kita sudah sepakat tabib sakti yang akan datang? Siapa 2 orang berpenampilan kotor dan berantakan ini? Tidak tahu. Ruoxi, jangan-jangan kamu ditipu oleh mereka. Pria tampan gadungan, pria tua bau tanah. Kalian berdua masih berani cari masalah di sini. Baiklah. Tunggu sampai aku menerima keluarga Liu, baru aku akan membalas dendam, karena telah melukai mataku. Tuan Muda Zhao, mungkinkah 2 orang ini yang Anda maksud? Tepat sekali. Mereka adalah orang-orang yang membuat mataku buta. Sampah tidak berguna. Hah? Orang tua bau, hanya karena kamu merasa hebat bisa bela diri dan berani melukai Tuan Muda Zhao, bukannya kabur, malah berani datang ke sini. Berani sekali kamu. Cukup, sudah cukup. Ayah sekarang sedang terbaring di tempat tidur, ribut terus begini, tidak sopan sekali. Katamu kamu menemukan orang yang bisa menyembuhkan penyakit Tuan Besar. Jangan bilang kalau yang kamu maksud 2 orang ini. Tepat sekali. Kak Dong Liang sudah mempelajari jarum Dewa Huayang milik paman ketiga.
Itu adalah kemampuan medis yang bisa membangkitkan orang dari ambang kematian. Membangkitkan dari ambang kematian? Hanya dengan mengandalkan dia? Meskipun perkataanmu itu benar, tabib suci yang sangat ternama saja. Ahli di antara para ahli medis tidak punya cara apapun. Kamu yakin mereka berdua sanggup melakukannya? Aku bilang dia bisa, berarti pasti bisa. Kak Dongliang, aku percaya padamu. Percaya? Ruoxi, rasa percaya saja tidak akan bisa menyelamatkan ayah mertuaku. Ruoxi, paman tahu niatmu baik, tapi ini masalah nyawa. Jangan ikut mengacau di sini. Kalau tidak mencoba, mana mungkin kita tahu? Sudahlah, Ruoxi juga hanya ingin membantu. Anak muda, bisakah ayah saya disembuhkan? Paman Liu, mengenai penyakit kakek Liu, jika tidak segera diobati, beliau pasti tidak akan bertahan melewati malam ini. Lancang sekali kamu, dasar bocah tidak tahu untung, beraninya kamu menyumpahi ayahku. Bocah, jangan pikir karena sudah menipu Ruoxi, kamu bisa berbuat sesuka hati. Bicara sembarangan di kediaman keluarga Liu kami, bisa membuat lidahmu dipotong. Benar sekali. Paman besar, ayah, menurut saya, lebih baik usir saja bocah ini sekarang, agar tidak mengganggu ketenangan keluarga Liu kita. Paman Liu, semua yang aku katakan adalah kenyataan. Penyakit kakek Liu benar-benar tidak akan bertahan lewat malam ini. Cukup. Demi menghormati Ruoxi, kali ini aku tidak akan mempermasalahkannya. Jika kamu berani bicara omong kosong lagi, jangan salahkan aku jika bertindak tegas. Tabib sakti telah tiba. Wah. Murid memberi salam kepada guru. Bahkan kamu pun tidak berdaya menghadapi penyakit ini. Muridmu tidak berguna, mohon guru turun tangan. Sepertinya kemampuan medismu harus lebih diasah lagi. Biar aku lihat sebentar. Kak Dongliang, maafkan aku. Maaf untuk apa? Ini membuatmu terlihat memalukan di depan umum. Yah, apa masalahnya? Aku datang hari ini hanya untuk menyelamatkan kakek Liu. Siapapun yang melakukannya tidaklah penting. Dia tidak akan bisa mengobati penyakit ini. Siapa kamu? Kamu bilang aku tidak bisa mengobatinya? Memangnya ilmumu lebih hebat dariku? Sini. Kalau kamu hebat, silakan maju. Jangan, Anda dulu. Jangan dengarkan omong kosong tua bangka itu. Kesembuhan ayahku sekarang sepenuhnya bergantung pada Anda. Tunggu apa lagi kalian? Segera usir kedua orang gila ini. Tidak perlu. Aku ingin dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Betapa bodohnya dirinya sendiri. Kepala keluarga Liu, aku pasti bisa menyembuhkan penyakit ini. Penyakit ini bisa saya sembuhkan. Seperti yang diharapkan dari peri medis. Ternyata reputasi Anda memang bukan isapan jempol belaka. Kalian berdua pengemis busuk, dengarkan baik-baik. Orang ini adalah sosok yang tidak akan pernah bisa kalian capai. Peri medis, jika Anda bisa menyembuhkan penyakit ayah saya, setelah selesai, saya pasti akan memberi imbalan besar. Selesai. Aduh, ayah. Dia benar-benar sudah bangun. Ya, ayah sudah bangun. Ayah. Kakek. Syukurlah, ayah. Kakek, bagaimana perasaan kakek? Ruoxi sayang. JNR. Iya. Aku merasa jauh lebih baik. Syukurlah. Tuan Besar Liu sudah tidak dalam bahaya lagi. Bagus sekali, ayah. Setelah ini cukup jaga kesehatan, dan sebentar lagi akan sembuh total seperti sedia kala. Ini benar-benar berita yang luar biasa. Tuan Muda Zhao, kali ini mertua saya bisa sembuh. Itu semua berkat bantuan Anda. Pelayan, cepat ambilkan surat perjanjian pemberiannya. Tuan Muda Zhao telah bekerja sangat keras. Kita tidak boleh membiarkan jerih payahnya sia-sia. Benar sekali. Iya. Tunggu dulu. Burung gereja dan ular sanca sedang bertarung. Itu melahap energi kehidupan. Penyakit kakek bukannya sembuh, tapi justru jadi makin parah. Omong kosong. Apa itu burung gereja dan ular sanca? Apa itu melahap nyawa? Benar-benar sangat tidak masuk akal. Benar. Keahlian medis tabib Dewa Sun, semua orang sudah melihatnya sendiri. Jangan menyebarkan fitnah yang menakutkan, dan cari perhatian di sini. Tuan Besar Liu, jangan hiraukan bocah ingusan ini.
Anda bisa turun dari ranjang dan jalan sedikit, agar mereka bisa melihat sendiri apakah Anda sudah benar-benar pulih atau belum. Mari. Kakek Liu, jangan lakukan itu. Jika Anda turun dari ranjang, penyakit Anda akan bertambah parah. Lancang sekali, beraninya kamu bicara begitu? Memangnya kamu layak mempertanyakan kemampuanku? Aku sudah menjadi dokter selama puluhan tahun, dan menyelamatkan nyawa orang yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini, aku bersedia menjaminkan seluruh reputasiku bahwa Tuan Besar Liu sudah sembuh. Jika tidak, aku bersedia menghukum tanganku sendiri. Sejak saat ini nama Dewa Medis tidak akan pernah ada lagi di dunia ini. Anak muda, demi Ruoxi, aku sudah mencoba untuk bersabar berulang kali. Tapi kamu terus saja menghina tamuku, dan menjatuhkan harga diri keluarga Liu. Dan kamu juga, dasar tua bangka, membiarkan orang muda ini bersandiwara membodohi kita. Penjaga, segera usir mereka dari sini. Ayah, Kak Dongliang juga hanya merasa khawatir. Ruoxi, jangan ikut campur dalam masalah ini. Kamu gadis bodoh, malah membela orang luar. Dong Liang, karena semuanya sudah jelas, tidak ada gunanya kita tetap berada di sini. Ingat, jika sesuatu terjadi nanti, jangan pernah menyesal. Dong Liang, ayo pergi. Kakek. Ruoxi, kami pergi dulu. Masih mengharapkan kami memohon padamu? Cui, jangan terlalu percaya diri. Apa-apaan soal ular dan burung, atau nyawa yang ditelan. Hanya belajar 1 atau 2 kalimat sudah mau menipu orang. Benar-benar konyol. Ruoxi, mulai sekarang jangan pernah lagi berhubungan dengan orang semacam itu. Benar, setuju sekali. Paman Liu, karena hari ini, saya telah mendapatkan setengah harta dari keluarga Liu. Bukankah sebaiknya kita merayakannya dengan kegembiraan lainnya? Untuk meresmikan pertunanganku dengan Ruoxi? Bagaimana? Baik, Tuan Muda Zhao memang pria yang luar biasa. Itu juga keinginanku. Hei, kemari. Semuanya, kemari. Ayah. Tuan Besar Liu. Astaga. Tuan Besar Liu. Ayah. Kakek. Ini yang kamu katakan, bahwa dia tidak lagi dalam bahaya? Tidak mungkin, padahal denyut nadinya sangat stabil. Kenapa kondisinya jadi lebih kritis daripada sebelumnya? Aku beritahu padamu, jika terjadi hal buruk pada ayahku, aku akan buat perhitungan denganmu. Tidak, pemuda tadi dia bilang saat kakek turun dari tempat tidur, kondisinya akan memburuk. Kemampuan medisnya pasti jauh lebih hebat dari penipu tua ini. Cepat panggil dia kembali. Paman Liu, Anda terlalu khawatir sampai tidak berpikir jernih. Pemuda itu hanya kebetulan saja benar. Kemampuan medis tabib Dewa Sun sudah diakui di seluruh negeri. Dia pasti punya cara. Kakak, bukankah sebaiknya lupakan saja? Tabib hebat saja, tidak sanggup berbuat apa-apa. Memang apa yang bisa dilakukan anak muda ingusan itu? Benar sekali, kalau menurutku, memang nasib buruk ayah mertua sudah datang, kakak. Sebaiknya biarkan ayah pergi dengan tenang, jangan menyiksanya lebih jauh lagi. Kurang ajar. Apakah itu hal yang pantas diucapkan? Ayah sudah bekerja keras sepanjang hidupnya. Sekarang dia terbaring di tempat tidur. Selama masih ada secercah harapan, aku harus menyelamatkannya. Kakak, tenangkan dirimu. Cukup. Jika pemulihan ayah terhambat, aku akan membuat perhitungan dengan kalian semua. Ruoxi, kamu jaga kakekmu dulu. Aku akan mengejar mereka berdua. Baik. Cepat pergi. Kakek. Ayah. Kenapa? Kamu masih memikirkan masalah diusir tadi? Diusir itu masalah kecil, tapi kondisi kesehatan kakek Liu itu masalah besar. Anda baru saja lihat sendiri, jika terjadi hal buruk pada kakek Liu, keluarga Liu pasti akan mengalami kekacauan besar. Kenapa kamu begitu peduli? Apa kamu orang keluarga Liu? Karena kita sudah diusir, lebih baik kita santai saja. Paman ketiga, saya telah belajar jarum Dewa Huayang, menguasai ilmu medis yang hebat, dan tentu memahami bahwa dokter harus memiliki hati yang mulia. Saya merasa, jika memiliki kemampuan, kita harus membantu meringankan beban orang lain. Terlebih lagi, jika kakek Liu jatuh sakit parah, Ruoxi pasti akan merasa sangat sedih. Dasar anak nakal, kalimat terakhir itulah yang paling penting kan? Kamu memang benar-benar keturunan Xiao Sun, sama baik hatinya dengan ayahmu. Lalu, setelah cara mereka memperlakukan kita tadi, apa kamu bisa menahan rasa kesal ini? Mana mungkin? Mereka mengusir kita berdua seperti mengusir anjing. Siapa yang bisa menanggung hinaan seperti ini? Jadi, apa kamu ingin melampiaskan rasa kesal itu? Melampiaskan? Bagaimana caranya? Paman ketiga, Anda tidak bermaksud untuk diam-diam kembali dan menghajar mereka, kan? Hei, anak nakal, kamu anggap paman ketiga ini orang seperti apa? Kalau begitu bagaimana caranya? Hei, kalian berdua, tunggu sebentar. Lihat, kesempatan itu datang menghampiri kita sendiri. Anak muda, aku sungguh buta tidak mengenalimu. Sekarang ayahku sedang dalam keadaan kritis, aku mohon bantulah dia. Oh, baru saja. Kalian berdua yang sudah mengusir kakek dan aku, dan sekarang kalian menyuruh kami kembali. Martabat keluarga Liu kalian itu
Kami rasa kami tidak pantas masuk ke sana. Jangan, tolong. Itu karena aku Liu Jian telah meremehkan orang lain. Saya mohon kepada Anda berdua, demi baktiku kepada orang tua ini, tolong selamatkan ayah saya. Paman Liu, berdirilah dulu. Ruoxi adalah teman sekelasku, dia sudah banyak membantuku. Anda tenang saja, masalah kakek Liu biar saya yang urus. Terima kasih, terima kasih. Wanita cantik memang membuyarkan konsentrasi ya. Ayo jalan. Mari, silakan masuk. Apakah kalian benar-benar bisa menanganinya? Silakan, Tuan. Paman Liu sepertinya sudah gila. Bisa-bisanya percaya pada omong kosong dua orang ini. Anak muda, seberapa besar tingkat keberhasilannya? 10/10. Nak, Ada apa, paman ketiga? jangan pernah mendahului takdir. Kamu harus tetap rendah hati pada jalan semesta. Jika semesta mengizinkan, maka akan berhasil. Jika tidak, maka tidak akan terjadi. Kalau begitu, 99,9%. Nah, itu baru benar. Sudahlah, berhenti bersikap sok hebat. Poin sedikit yang sengaja kau kurangi itu, pasti hanya sebagai alasan jika kau gagal kan? Tutup mulutmu. Ini urusan keluarga Liu kami. Kau tidak punya hak untuk ikut campur di sini. Anak muda, cepat selamatkan ayahku. Ya. Menurut kitab suci, tahan 10 hitungan untuk menstabilkan, lalu bangkitkan kesadarannya. Nyawa kembali. Jiwa menyatu. Hah? Kakek. Ayah. Ayah. Astaga. Ayah, bagaimana perasaanmu? Aku. Apakah penyakitku sudah sembuh? Cepat bantu aku duduk. Ayah. Sudah kubilang kan, Kak Dong Liang pasti bisa melakukannya. Omong kosong. Paman Liu, alasan kakek bisa pulih, jelas sekali berkat pengobatan tabib Dewa Sun yang dilakukan tadi. Anak ini hanya kebetulan mengambil nama atas keberhasilan orang lain. Oh, Tuan Muda Zhao, maksud Anda, penyakit kakek saya disembuhkan oleh tabib Dewa Sun? Kalau bukan dia, siapa lagi? Tabib Dewa Sun adalah tabib sakti di zaman ini. Dia baru saja melakukan terapi akupunktur, dan baru sekarang hasilnya terlihat. Bocah ini baru berumur 20 tahunan. Jika dia punya kemampuan seperti itu, maka dia pasti sudah belajar kedokteran sejak masih di dalam kandungan. Benar sekali. Ayah sudah lama sakit-sakitan, tubuhnya terlalu lemah. Itu sebabnya dia sempat dikira meninggal. Beruntung tadi tabib Dewa Sun berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkan, sehingga dia bisa tersadar kembali. Tidak mungkin, hanya dengan beberapa tusukan asal dari bocah ini, bisa membuahkan hasil seperti itu. Kan ayah? Iya, kan? Jadi begitu ceritanya. Aku hampir saja tertipu oleh bocah ini. Benar, keahlian medis guruku adalah yang terbaik di dunia. Kepala keluarga Liu, jangan sampai dibohongi oleh dua orang penipu ini. Lihat kan, masyarakat bisa melihat kebenarannya. Trikmu sudah terbongkar, masih punya muka apa kamu untuk tetap di sini? Liu Li. Zhao Changlian. Jangan pikir aku tidak tahu, ini adalah rencana yang kalian buat bersama. Jika bukan karena Kak Dong Liang, mana mungkin kakek bisa melewati masa kritisnya? Cukup, mana yang benar dan mana yang salah. Aku bisa menilainya sendiri. Anak muda. Kakek. Keluarga Liu tidak menyambutmu. Kamu boleh pergi sekarang. Apa kamu tidak dengar? Cepat enyah dari sini. Pergi. Cepat pergi. Pergi dari sini. Keluarga Liu, aku berikan 8 kata ini untuk keluarga Liu kalian. Sekumpulan orang jahat dan tidak tahu berterima kasih. Xiao Liang, apa kamu menyesali kejadian hari ini? Tidak menyesal. Kakek Liu adalah anggota keluarga Ruoxi. Bagaimanapun dia memperlakukanku, aku akan tetap menolongnya. Iya, bagus. Kamu harus tetap menjaga kemurnian hatimu itu. Seperti kata pepatah, tanamkan niat baik, maka berkah akan datang padamu. Baik. Kak Dong Liang, tunggu. Kak Dong Liang, tunggu. Ruoxi, kenapa kamu datang ke sini? Kakek, sudah setuju dengan hubungan kita? Setuju dengan kita? Tidak, maksudku adalah... Jian Er, sudah berapa lama aku tidak sadarkan diri? Yah, ayah bangun di waktu yang tepat. Beberapa hari lagi, adalah ulang tahunmu yang ke-60. Benar, ini kesempatan yang pas untuk memberitahu seluruh Provinsi Selatan bahwa pilar utama keluarga Liu telah kembali. Pengecut tak berpendirian, sungguh rendah. Kakek, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah ada bagian yang terasa tidak nyaman? Aku? Tidak apa-apa. Aku sekarang penuh energi. Sepertinya aku merasa 10 tahun lebih muda.
Soal perayaan ulang tahun, biar kalian saja yang mengaturnya. Baik, baik. Meski aku sebelumnya tidak sadarkan diri, tapi pendengaranku masih tajam. Sepertinya aku mendengar kalau kamu menyukai Ruoxi. Benar, Kakek Liu. Aku sudah menyukai Ruoxi selama bertahun-tahun. Kalau begitu pada hari perayaan nanti, kita buat 2 kebahagiaan sekaligus. Nanti aku akan mengumumkan secara terbuka bahwa kamulah menantu keluarga Liu. Kakek, aku tidak menyukainya. Yang kucintai adalah Kak Dongliang. Jangan konyol. Jika kamu menikah dengan Chang Lian, kelak kamu akan menjadi nyonya besar di keluarga Zhao dengan kemuliaan tanpa batas. Apa buruknya itu? Kakek. Sudahlah. Karena kamu sangat mementingkan pemuda itu, kakek juga bukan orang yang berpikiran sempit. Pada hari perayaan nanti, undanglah dia untuk datang ke sini. Terima kasih, kakek. Kenapa masih di sini? Sana beritahu dia. Kak Dongliang, asalkan kamu menunjukkan performa terbaik di pesta nanti, kakek pasti akan merestui hubungan kita. Ruoxi, jangan khawatir. Hari itu aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Aku tidak akan mengecewakanmu. Iya. Aku percaya padamu. Paman ketiga, Kak Dongliang. Kakek baru saja sadar. Aku harus menemaninya. Jadi aku pulang duluan ya. Bagus sekali. Aku harus mendapatkan pengakuan dari kakek Liu. Anak bodoh ini, sepertinya dia tidak tahu bahwa tempat yang akan ia datangi sangatlah berbahaya. Ayah, Anda pasti sedang mengigau. Apa mungkin Anda benar-benar ingin menikahkan Ruoxi dengan pemuda miskin itu? Hah? Mana mungkin? Tapi barusan Anda mengundangnya. Aku melakukannya agar dia sadar diri dan menyerah. Pada hari pesta ulang tahun nanti, aku akan membuatnya sadar betapa jauh perbedaan kasta di antara mereka. Bahwa kita berada di tingkat yang takkan bisa dia capai. Cucu dari aku, Liu Xiongxi, setidaknya harus menikah dengan pria yang hebat. Chang Lian, kamu cukup lumayan. Terima kasih atas apresiasi kakek Liu. Chang Lian pasti tidak akan mengecewakan harapan Anda. Liu Ruoxi, setelah aku menikahimu nanti, aku pasti akan sangat menyiksamu untuk melampiaskan kebencian di hatiku. Jiuyi, maksud Anda, keluarga Liu, ingin mengundang tuan dan tuan muda ke pesta ulang tahun? Benar. Menurut laporan dari informan, Liu Xiongxi hanya bersikap baik di depan saja. Sepertinya dia ingin menggunakan pesta ini untuk mempermalukan Paman Lu di depan umum. Beraninya dia. Hanya keluarga kelas 3 saja sudah berani meremehkan sosok naga yang hebat. Kakek buyut, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika demikian, mari kita mewakili tuan muda mengirimkan sebuah hadiah besar agar mereka tahu seperti apa identitas tuan muda yang sebenarnya sangat luar biasa. Lakukanlah seperti ini. Kakek buyut, orang-orang yang Anda sebutkan itu, bukankah mereka semua adalah para pemimpin di industrinya masing-masing? Apakah mereka akan mendengarkan perintah kita? Tenang saja. Orang-orang ini semuanya pernah menerima bantuan besar dari Tuan di masa lalu. Sekarang setelah Tuan muncul kembali, tidak ada satupun yang berani membangkang. Sedangkan untuk keluarga Zhao, cari alasan untuk membuat Pak Tua Zhao Lin itu datang juga. Kenapa? Tentu saja demi membalaskan sakit hati Paman Lu milikmu. Aku melihat bocah keluarga Zhao itu terlalu berlagak. Sepertinya dia tidak menyampaikan pesan dari Tuan. Kalau begitu, aku sendiri yang akan memberinya pelajaran. Baik, Jiuyi sudah paham. Saya akan segera melaksanakannya. Kudengar CEO keluarga Liu mencari simpanan lelaki muda. Ternyata itu benar. Beraninya dia membawanya ke acara seformal ini. Sungguh tak tahu malu. Kira tadi itu cuma rumor saja, lagi pula tak ada yang percaya CEO perusahaan bernilai puluhan miliar yuan, malah memilih pria rendahan. Apa yang sebenarnya dia cari? Apa kalian tidak tahu? Pada hari Tuan Besar Liu Xiuman, simpanan lelaki muda ini dengan sangat tidak tahu malu ingin mengeklaim jasa yang seharusnya untuk tabib Dewa Sun. Mukanya itu benar-benar tebal. Aduh, bukankah ini kakak iparku yang kemampuannya luar biasa itu? Tebal juga nyalimu untuk datang ke sini. Siapa kamu berani bicara begitu? Kak Dongliang jauh lebih bisa diandalkan daripada kamu. Ruoxi, kenapa kamu lebih membela orang luar? Beraninya demi orang asing, kamu melawan keluarga sendiri? Ma, bukan seperti itu. Ada orang-orang rendahan, sayangnya tak tahu diri, setiap hari berkhayal bisa menempel pada orang kaya, sungguh memuakkan. Dongliang, apa yang mereka katakan tidak salah, bahwa kesetaraan status itu memang penting sejak dulu. Rupanya lelaki tua ini masih punya sedikit rasa tahu diri. Seharusnya, keluarga Liu kalian yang kecil ini sama sekali tak pantas bersanding dengan kami, keluarga Lu. Namun, mau bagaimana lagi kalau Dongliang menyukai gadis ini? Lagi pula aku juga merasa agak suka dengannya. Jadi terpaksa, aku hanya bisa berpura-pura tidak melihat hal ini. Kamu, Tuan Besar Liu tiba. Terima kasih kepada hadirin sekalian telah datang menghadiri pesta ulang tahun saya. Saya baru saja sembuh dari sakit parah. Bisa minum bersama Anda semua hari ini adalah kehormatan bagi saya dan juga kehormatan bagi keluarga Liu. Bagus. Kalian berdua, saya benar-benar minta maaf. Bawahan saya kurang becus dalam bekerja. Sampai lupa menyediakan kursi untuk kalian. Kalian duduklah di sana. Kalian berdua minumlah sepuasnya.
Di sana tidak akan ada orang yang menertawakan kalian. Kakek, sebelumnya kakek tidak bilang begitu. Ruoxi, aku membiarkan mereka datang. Itu sudah memberimu muka. Seorang rendahan yang selalu ingin panjat sosial, bahkan membuat buta. Salah satu mata tunanganmu, orang seperti itu. Aku membiarkannya tetap hidup, sudah sangat murah hati. Zhao Changlian, dia bukan tunanganku. Dan Kak Dongliang juga bukan orang rendahan. Cukup, Ruoxi. Mengingat selama beberapa tahun ini, kamu telah berkorban untuk perusahaan. Aku memberimu waktu 1 hari. Lepaskan jabatanmu sebagai CEO. Biarkan Xiaoli yang menggantikannya. Anda yakin? Dasar pria tua tidak tahu diri. Apa yang ingin kamu lakukan? Sejauh yang aku tahu, setelah Anda jatuh pingsan, keluarga Liu mulai merosot drastis. Alasan kenapa belum hancur, itu semua berkat perjuangan keras Ruoxi. Omong kosong. Keluarga Liu bisa seperti sekarang ini. Semuanya berkat kerja keras kami para sesepuh. Ruoxi itu hanya mempertahankan saja. Apa susahnya? Kakek Liu, belakangan ini, jika bukan karena Ruoxi yang menyelamatkan keadaan, keluarga Liu pasti sudah berganti pemilik. Kamu. Tidak masalah jika kamu menghina keluarga Liu. Tapi kamu berani memfitnah keluarga Zhao. Kakek Liu, setelah kejadian ini, aku akhirnya melihat wajah aslimu. Anda hanyalah orang yang sombong karena usia Anda. Ruoxi tidak berutang apapun pada keluarga Liu. Atas dasar apa Anda memintanya mundur? Anak nakal, kemari semua. Paman ketiga, apa kita habisi saja mereka? Sepertinya itu kurang baik. Bagaimanapun, ini acara ulang tahun seseorang. Pemilik rumah saja belum bertindak. Tidak mungkin kita yang menghancurkan acaranya duluan, kan? Tua bangka, pemuda pemalas. Kalian hari ini sudah tahu bahwa ini adalah ulang tahun Tuan Besar Liu. Beraninya kalian membantahnya di hadapannya langsung. Benar-benar sangat tidak sopan. Aku rasa, kata-kata yang tidak pantas itu pastilah suruhan dari Tuan Liu kepada pria tidak berguna ini. Kalau tidak, mana ada pria yang menumpang hidup berani bersikap searogan itu? Benar sekali, sungguh tidak berbakti. Meskipun ada masalah pribadi tidak seharusnya dilakukan di hadapan begitu banyak orang dan membuat kakeknya sendiri merasa dipermalukan seperti ini. Ruoxi, lihatlah dirimu. Orang macam apa yang kau bawa pulang? Sudah tidak tahu malu, sekarang kau berani mempermalukan kakekmu di depan umum? Aduh, apa yang dikatakan paman besar memang benar. Perbuatanmu ini tidak hanya menyakiti hati kakek, tapi juga telah menginjak-injak reputasi seluruh keluarga Liu. Kau benar-benar pembawa sial bagi keluarga Liu. Pembawa sial? Jika bukan karena Ruoxi, kalian di keluarga Liu ini bahkan mungkin tidak akan sanggup untuk mengadakan acara ulang tahun ini. Siapapun boleh menyalahkan Ruoxi, kecuali kalian semua, karena kalian sama sekali tidak pantas. Dia berani bilang Tuan Besar Liu tidak pantas. Tua bangka ini benar-benar sangat lancang. Orang tua gila ini benar-benar arogan sekali. Berani sekali kau bilang kami tidak pantas. Kalau begitu, pasang mata kalian baik-baik dan lihatlah siapa yang sebenarnya tidak pantas di sini. Wei Shijie dari keluarga Wei. Ji Yunting dari keluarga Ji. Chen Jingyuan dari keluarga Chen. Keluarga Liu kita semakin bertumbuh kuat. Pada pesta ulang tahun kali ini, hampir seluruh tokoh ternama Provinsi Selatan telah hadir. Karena semua orang sudah berkumpul, Xiaoli, pergi dan beritahu pihak dapur untuk segera memulai jamuannya. Baik. Tunggu sebentar. Masih ada tamu lagi? Tapi nama mereka tidak ada di dalam daftar. Boleh saya tahu siapa kalian? Changjing keluarga Zhang Zhangmeng, Changjing keluarga Zhou Zhou Wei, Changjing keluarga Lulu Dagu, Changjing keluarga Chen Chen Liangyu, Petapa Kong Chen, Changjing keluarga Zhang Zhangmeng, Changjing keluarga Zhou Zhou Wei, Changjing keluarga Lulu Dagu, Changjing keluarga Chen Chen Liangyu, Pertapa Kong Chen telah tiba. Tak kusangka keluarga Liu bisa semakmur ini. Siapa sebenarnya orang-orang ini? Mereka adalah para kepala dari 4 keluarga besar Changjing. Merekalah penguasa yang sebenarnya di Daxia. Pertapa Kong Chen, maaf saya tidak menyambut kedatangan Anda lebih awal. Lalu bagaimana dengan mereka? Aku adalah pemegang saham terbesar dari 4 keluarga itu, sedangkan para kroco itu, sudah kusuruh mereka untuk pulang. Dasar orang tua bodoh, 4 keluarga besar Changjing dan Pertapa Kong Chen semuanya memberikan dukungan kepadaku. Keluarga Zhao, coba katakan sekarang, sebenarnya siapa yang tidak layak? Tepat sekali, Ruoxi memang punya jasa. Tapi itu bukan berarti dia bisa menjadikannya alasan bagi orang luar untuk berbuat onar. Kakek Liu, jika Xiaoli naik tahta, maka saya, keluarga Zhao, akan mendukung penuh keluarga Liu untuk menjadi yang nomor 1. Cepat silakan bangun. Terima kasih Tuan Besar. Bagus sekali. Kalau begitu terima kasih banyak untuk menantuku ini. Sedangkan kau, Pak Tua, kau telah membuat mataku buta sebelah. Aku akan menuntut balas darimu sekarang. Tuan Muda Zhao, ini adalah ahli bela diri yang kutemukan. Hanya dengan satu perintahmu, kedua orang ini akan langsung dibuat hancur berantakan. Bagus. Aku ingin pria tua itu tiada.
dan buatlah tangan serta kaki pemuda sombong ini patah, lalu paksa dia untuk merangkak di lantai. Zhao Changlian, semua ini terjadi karena aku. Jika kamu ingin melakukan pembalasan, lakukanlah padaku, jangan libatkan orang lain. Tentu saja kamu tidak bisa lari. Tapi tidak sekarang. Aku ingin memberikan pelajaran keras kepada pria lemah ini, lalu menahannya di sini, supaya dia terpaksa melihat kita menghabiskan malam bersama. Hahaha. Zhao Changlian, dasar kamu sampah. Kak Dongliang, Anak durhaka, lihatlah masalah yang telah kamu perbuat. Jika saja kamu bersikap baik dan bersama Changlian, hal ini tidak akan menjadi kekacauan seperti hari ini. Pesta ulang tahun yang begitu indah, tampaknya akan segera menjadi hari tiadanya si pria lemah ini, sungguh sial sekali. Ruoxi, nak, angkat kepalamu. Kamu tidak salah dalam hal ini. Baru menghadapi masalah sekecil ini saja, kamu sudah tidak kuat. Kemampuanmu ternyata belum cukup matang. Setelah pulang nanti kamu harus rajin berlatih. Baik, paman ketiga. Hanya sekadar keluarga kaya di ibu kota. Sekarang segera pergi dari sini. Mengenai masalah hari ini, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. paman ketiga. Sudah, jangan bicara lagi. Mereka adalah 4 keluarga besar di ibu kota. Kak Dongliang, cepat bawa pergi paman ketiga. Aku akan memikirkan caranya untuk mengirim kalian keluar dari provinsi selatan. Tidak bisa. Lalu bagaimana denganmu? Tenanglah, nak. Segala sesuatu di dunia ini, semuanya berada dalam kendaliku. Tua bangka, kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai ajal menjemputmu. Apa kamu tahu siapa yang sedang kamu hadapi? Dongliang, ingatlah ini, baik itu keluarga Zhao ataupun keluarga besar di ibu kota, bagi aku, keluarga Lu, hanyalah sekumpulan cacing tanah, mana pantas berteriak di hadapan naga sejati. Tua bangka yang sangat pandai bicara. Tunggu apa lagi? Cepat habisi dia. Paman ketiga jangan melawan mereka secara langsung. Hanya butiran debu kecil dan sampah rendahan, berani-beraninya kalian menunjukkan kekuatan di hadapanku. Mana mungkin? Bagaimana bisa ada orang sekuat ini di dunia ini? Dasar berpikiran sempit, benar-benar sangat konyol. Tamu terhormat telah tiba. Apa? Masih ada ahli lainnya? Luar biasa. Kapan keluarga Liu saya pernah sesemarak ini? Bahkan 4 keluarga besar Xiangjing dan Pertapa Kongchen juga datang untuk merayakan ulang tahun. Kenapa masih ada tamu lagi? Maaf, boleh saya tahu Anda siapa? Provinsi Bei keluarga Ye. Provinsi Bei keluarga Ye tiba. Provinsi Bei keluarga Ye? Mungkinkah dia pelindung wilayah utara itu, sang keluarga Ye yang memimpin pasukan besar? Provinsi Bei keluarga Ye Kuan datang untuk memberi salam ulang tahun. Semoga keluarga Liu jaya selamanya dan selalu diberkati dengan kesejahteraan. Terima kasih banyak kepala keluarga Ye. Kapan keluarga Liu kita memiliki hubungan dengan keluarga Ye? Mungkinkah ini karena Changlian? Si Jing keluarga Liu, Si Jing keluarga Li, Si Jing keluarga Qin telah tiba. Apa? 3 klan besar Si Jing? Mereka semua ini adalah klan papan atas dengan sejarah lebih dari 100 tahun. Dibandingkan 4 keluarga besar Xiangjing, status mereka jauh lebih tinggi dan berkuasa. Ketiga keluarga ini, mustahil bagi saya untuk bisa mengundang mereka. Mungkinkah kakek diam-diam mengerahkan pengaruhnya untuk mendukungku? Si Jing keluarga Qin Zhao. Si Jing keluarga Li Liqian. Si Jing keluarga Liu Changbang Memberi salam kepada Tuan Besar Liu. Semoga Tuan Besar Liu panjang umur dan selalu diberkati. Semoga keluarga Liu tetap jaya selama-lamanya. Kenapa kalian berdua masih melamun? Cepat siapkan kursi untuk para tamu. 5 keluarga besar dari Dongzhou tiba. Dongzhou keluarga Yang, keluarga Su, dan keluarga Zhu telah tiba. Wah, astaga. Reputasi kakek benar-benar luar biasa besar. Para naga datang memberi selamat. Seluruh orang hebat berkumpul di sini. Bisa melihat kemegahan ini dalam hidup saya? Saya sudah tidak menyesal lagi seumur hidup ini. Kak Dongliang, apa yang sedang terjadi? Mengapa tiba-tiba saja datang begitu banyak orang penting? Jangan khawatir, kita amati saja situasinya terlebih dahulu. Kalian semua sudah datang dari jauh. Ini adalah sebuah kehormatan bagi kediaman keluarga Liu. Hanya saja saya sadar diri bahwa kemampuan dan moral saya biasa saja, sehingga tidak pantas mendapatkan kehormatan besar ini. Izinkan saya bertanya mengenai kunjungan kalian hari ini. Sebenarnya apa alasannya? Kepala keluarga tua Liu, sejujurnya saja, memberikan hadiah ulang tahun hanyalah sebuah tambahan. Kami semua menempuh perjalanan ribuan mil hari ini, khusus untuk bertemu dengan Tuan Yang Agung. Tuan? Kalian semua sepertinya salah paham. Di keluarga Liu kami belum pernah mengenal tokoh sehebat itu. Mungkinkah yang dimaksud adalah kakek dari Changlian? Keluarga Zhao kami tidak memiliki orang yang berpengaruh sebesar itu. Tuan Besar Liu, kami pasti tidak mungkin melakukan kesalahan. Di acara ulang tahun Anda hari ini,
Memang ada seorang tokoh hebat dengan kemampuan luar biasa. Hanya saja Anda belum mengetahuinya. Apakah mereka datang demi aku? Hahaha. Aduh, datang demi dirimu? Orang tua, sebaiknya kamu tahu malu sedikit. Omong kosong apalagi yang kamu bicarakan? Pria tak tahu malu. Kamu berani bilang bahwa tokoh-tokoh besar ini semuanya datang demi kamu? Memangnya kamu benar-benar menganggap dirimu orang suci? Memang benar, di dunia ini, aku memang layak disebut sebagai manusia abadi. Dia sudah gila. Orang tua ini benar-benar sudah gila. Kalau sebelumnya dia hanya membual sih tidak masalah. Tapi sekarang dia malah berani berpura-pura menjadi sosok hebat yang ingin ditemui oleh para tokoh besar dari keluarga ternama. Pikirkan saja sendiri. Apa kamu punya nasib seberuntung itu? Paman ketiga. Tuan yang mereka bicarakan itu pasti merupakan seorang tokoh besar yang punya kekuasaan luar biasa. Sebaiknya Anda segera meminta maaf. Jangan sampai memancing masalah besar. Ruoxi, paman ketiga tidak pernah berbohong sebelumnya. Aku mempercayainya. Karena paman ketiga bilang kalau orang-orang ini datang untuknya, maka itu pasti benar. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Jika saja ada satu saja dari para tokoh penting ini mendukungmu, maka pernikahanmu dengan Ruoxi sudah lama aku restui. Tapi kenyataannya kamu tetaplah orang biasa yang hina. Berhentilah berkhayal. Mohon redam amarah Anda, Senior Y. Paman ketiga baru saja sadarkan diri beberapa waktu lalu. Masih banyak hal yang belum dia pahami betul. Jika ada yang menyinggung Anda, saya mewakilinya untuk... Dari Provinsi Utara, keluarga Yeye Kwan, hormat kami pada Tuan. Hormat kami pada Tuan. Hormat kami pada Tuan. Tidak mungkin. Mungkinkah orang-orang ini semuanya datang untuk menemuimu? Berdirilah kalian semua. Terima kasih Tuan. Apakah mereka datang demi aku atau tidak? Bukankah sekarang kalian semua sudah melihatnya dengan jelas? Pertapa Kongchen, kamu sombong sekali ya. Sialan, dasar sampah tidak berguna. Masih ada lagi yang ingin kalian katakan? Apa masih ada yang ingin Anda katakan? Ini, Tuan besar ini. Kejadian hari ini murni sebuah kesalahpahaman. Kesalahpahaman yang sangat besar. Kesalahpahaman? Ini semua karena bocah Zhao Changlian itu, dia sangat pandai bersilat lidah dan membohongi saya. Anda mewakili 4 keluarga besar untuk membantu orang jahat? Mulai hari ini, buatlah perhitungan dengan diri Anda sendiri. Jangan lagi berbuat jahat di dunia ini. Tuan, apa maksud Anda dengan ini? Sesuai perkataan saya. Tuan, saya akan membuat perhitungan dengan diri sendiri. Hanya saja saya mohon pada Tuan, kepada para junior yang tidak bersalah itu, tolong berikan mereka keringanan. Baiklah. Terima kasih atas kemurahan hati Tuan. Pergilah. Qin Zhao. Saya di sini, Tuan. Mulai hari ini, 4 keluarga besar di Shangjing akan diawasi olehmu sebagai wakilku. Saya mematuhi perintah Tuan. Sedangkan untukmu, orang tua ini sudah memberimu lebih dari 1 kali kesempatan. Kamu benar-benar tidak tahu cara menghargainya ya? Apakah kamu benar-benar mengira orang tua ini tidak berani untuk menghabisi semuanya? Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Aku peringatkan kamu, kakekku adalah Zhao Lin. Beraninya kamu menyentuhku? Haha. Aku sudah mengatakannya, Zhao Lin hanyalah salah satu anjing pengikutku saja. Hari ini di Daxia, setengah dari keluarga terpandang ada di sini. Lihatlah mereka, mana ada yang tidak mematuhiku? Mungkinkah perkataan Pak Tua ini benar? Tidak mungkin. Kakek adalah sosok hebat di era sebelumnya. Pak Tua ini, kelihatannya paling baru berusia 60 tahun. Bagaimana mungkin dia majikan kakek? Jangan harap dengan mencari beberapa orang penting untuk bersandiwara, bisa menakutiku. Keluarga Zhao menguasai dunia persilatan selama 100 tahun. Kejadian seperti ini sudah biasa bagiku. Pendatang tidak akan bisa menandingi penguasa lokal. Jangan lupa, ini adalah wilayah Provinsi Selatan. Hahaha. Sombong sekali kau berkata tidak tertandingi. Apakah kau pikir saat ini masih zaman perang? Hingga harus pakai tinju untuk menguasai dunia? Tuan besar Zhao datang. Kabarnya, dari keluarga Ye, lahir seorang jenius, masih muda tapi sudah memimpin pasukan. Begitu bertemu hari ini, ternyata sombong sekali, ya? Kakek, Anda akhirnya datang juga. Tuan-tuan semua di Daxia adalah tokoh-tokoh yang terpandang. Hari ini berkumpul di Provinsi Selatan, ternyata hanya untuk bersekongkol demi menghina keturunan keluarga Zhao. Benar-benar tak tahu malu. Menghina? Anda bicara berlebihan, Tuan Zhao. Cucu Anda itu, sekarang, adalah tokoh paling populer di wilayah Provinsi Selatan. Mana mungkin kami berani menghinanya? Changlian, ada apa sebenarnya? Kakek, ini semua gara-gara pasangan tidak tahu malu itu, entah cara apa yang mereka gunakan, hingga memengaruhi begitu banyak orang, dan berkomplot untuk menghinaku. Oh, jadi kau ini anak kecil ingusan yang terus mengejar Ruoxi? Masih muda?
Tapi niatmu buruk sekali. Zhao Lin, setelah puluhan tahun tak berjumpa, kamu ini semakin merasa hebat saja. Siapa kamu sebenarnya? Beraninya menghinaku. Tuan. Tuan. Kakek, apa kakek tidak salah lihat? Tuan apa? Ini jelas-jelas hanyalah seorang tua bangka. Kakek memukulku? Kakek memukulku demi tua bangka ini? Diam. Jangan panggil aku kakek. Aku Zhao Lin tidak punya cucu sepertimu. Kakek, apa yang kakek lakukan? Cepat jelaskan, Kek. Buka mata anjingmu dan lihatlah baik-baik. Beliau adalah tuanku, penyelamat yang dilayani keluarga Zhao turun-temurun. Kakek, itu tidak mungkin. Aku sudah menyelidikinya. Tua bangka ini, orang yang sudah puluhan tahun koma ini, sama sekali tidak punya latar belakang atau kekuatan. Beraninya kamu menyebut tuan sebagai tua bangka? Kamu cari masalah? Ternyata apa yang dikatakan paman ketiga itu benar. Beliau itu benar-benar sosok yang sangat hebat. Ini masalah kecil, sejak belajar ilmu keabadian dari paman ketiga, apapun yang beliau katakan, aku akan percaya. Zhao Lin, kemampuanmu sekarang hebat sekali ya. Aku hanya seorang tua bangka yang tidur pulas selama puluhan tahun, rasanya tidak pantas disebut sebagai tuan dari kepala keluarga Zhao. Cucumu tersayang, dengan penuh keyakinan, ingin menghabisi nyawaku. Kakek! Saya tidak berani, saya sama sekali tidak berani. Tuan, alasan Zhao Lin bisa sukses sampai hari ini, semuanya berkat bimbingan Tuan. Cucu kurang ajar ini telah melakukan dosa besar, saya pun ikut bertanggung jawab. Kakek. Saya bersedia menerima hukuman dari Tuan. Kakek, jangan tertipu olehnya. Dia hanyalah tua bangka, tidak berguna yang hanya berlaga. Keluarga Zhao kita sedang berada di puncak kejayaan. Kenapa harus takut pada satu orang tua? Beraninya kamu mengatakan hal-hal yang begitu durhaka? Keluarga Zhao tidak butuh anak durhaka sepertimu. Kakek. Tuan, cucu durhaka ini terus-menerus tidak hormat pada Anda, dan sekarang pun masih bicara besar. Hidup dan matinya saya serahkan pada Tuan, saya tidak akan punya satupun keluhan. Apa? Kakek, aku adalah cucu kandungmu. Kakek tidak boleh mengabaikanku begitu saja. Kau menyerahkan keputusannya pada orang tua ini? Sepertinya aku tidak punya kualifikasi untuk itu. Zhao Lin, jika itu dirimu, bagaimana kau akan menangani masalah ini? Tuan, Anda terlalu memuji hamba tua ini, benar-benar terlalu memuji saya. Kakek, apa yang sedang Anda lakukan? Bajingan, kau sungguh tidak berbakti, mengkhianati leluhur, dan dosamu tak terampuni. Senit dia keluar. Kakek, lepaskan aku. Kakek, lepaskan aku. Kakek, lepaskan aku. Sekarang giliran kalian? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kau hanyalah seorang pria tua renta, sedangkan dia adalah sosok yang menguasai seluruh provinsi selatan dan merupakan tuan besar Zhao. Bagaimana mungkin dia adalah pelayanmu? Keluarga kalian, keluarga Liu, membuang Ruoxi seperti sampah, tapi tidak masalah. Ruoxi adalah menantu cucu saya. Tentu saja aku akan melindunginya. Ruoxi, sekarang masalahnya bukan apakah mereka mengakuimu, melainkan apakah kau ingin mengakui mereka. Jika kau tidak mengakuinya, paman ketiga hanya butuh sepatah kata saja untuk mengusir mereka semua keluar dari provinsi selatan. Grup Liu, paman ketiga juga bisa membantumu mengambilnya kembali. Ruoxi, apapun pilihanmu, aku dan paman ketiga akan selalu mendukungmu. Ruoxi, cucu kesayanganku. Kakek dulu sangat bodoh. Kakek tahu kakek salah. Aku mohon padamu, tolong jangan tinggalkan keluarga Liu. Benar sekali. Ruoxi, kita semua adalah satu keluarga Liu. Kau tidak mungkin meninggalkan kami dan mengkhianati leluhurmu begitu saja. Ruoxi, apakah kau juga sudah tidak menginginkan ayah dan ibumu lagi? Paman ketiga aku sudah memikirkannya baik-baik. Selama bertahun-tahun ini, apa yang sudah aku korbankan untuk keluarga Liu sudah sangat lebih dari cukup. Mulai hari ini, hubungan kita benar-benar berakhir. Semua hubungan telah terputus. Yo, Ruoxi. Bagus. Punya nyali juga, memang pantas menjadi menantu cucu dari keluarga Lu ini. Ruoxi. Kak. Ruoxi. Putriku sayang. Kak, aku memohon padamu, cepatlah kembali. Kak, tanpamu, apa yang harus keluarga Liu lakukan? Hanya karena Tuan berbaik hati melepaskan kalian, bukan berarti kami bisa tinggal diam melihat tingkah kalian. Apa yang kalian lakukan? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kalian jangan mendekat. Jangan mendekat. Desain kawanan naga menyambut yang aku buat ini, apakah sudah cukup gagah? Lihatlah orang-orang payah ini. Apakah kalian terkesima? Kenapa diam saja? Si tua ini, jika tahu Tuan muncul kembali,
Mengapa dia tidak memberitahuku apapun hingga membuatku, keluarga Zhao, hancur total? Tuan, saya berterima kasih kepada Tuan karena memberi kesempatan hidup. Mohon Tuan memaafkan dosa hamba yang rendah ini karena kegagalan dalam mendidik. Mengingat kesetiaanmu melayani aku selama bertahun-tahun, aku akan membiarkanmu tetap hidup untuk saat ini. Terima kasih atas kemurahan hati Tuan. Chang Yue, Hadir. berapa banyak murid yang dulu mengikutiku, yang masih hidup sampai sekarang? Masih ada 37 orang. Selain aku dan Zhao Lin, 35 orang sisanya. Tersebar di Daxia, negara Mao, dan negara mercusuar. Semuanya memegang kekuasaan tinggi. Kenapa Tuan menanyakan hal itu? Panggil mereka semua kembali. Panggil semuanya kembali. Sepertinya apa yang akan dilakukan Tuan kali ini? Pasti masalah besar yang akan menggemparkan dunia. Hamba laksanakan. Akan segera saya laksanakan. Pergilah. Orang tua payah, apa yang ingin kau lakukan? Aku juga ingin melayani Tuan. Semakin banyak orang yang memanggil, maka prosesnya akan semakin cepat. Jangan menunda urusan penting ini. Paman ketiga, sebenarnya, Anda ini tokoh sehebat apa dulunya? Sampai-sampai punya banyak murid yang luar biasa seperti itu. Bukan apa-apa. Aku hanyalah seorang kakek tua yang hidup sedikit lebih lama dan mampu menggetarkan dunia, itu saja. Paman ketiga, lalu kenapa Anda ingin memanggil mereka kembali? Selama 1 bulan setelah aku tersadar ini, aku mulai memahami suatu hal. Hal apa? Ruoxi, kecil. Selagi masih ada paman ketiga di sini, aku masih bisa melindungi kalian. Tapi jika suatu hari aku mencapai pencerahan sempurna dan naik ke alam atas, apa yang akan kalian lakukan nanti? Meningkat ke alam dewa. Paman ketiga, apakah hal itu benar-benar bisa dilakukan? Paman ketiga, jika Anda meningkat ke alam dewa, bukankah Anda akan menjadi dewa? Dua anak nakal yang bodoh, pikiran kalian sangatlah polos. Maksud saya adalah, suatu hari nanti, jika aku tiada meninggalkan kalian, bagaimana kalian akan menjaga diri sendiri? Saat waktunya tiba, ya kita lakukan apa yang harus dilakukan. Hal kecil seperti itu tidak perlu Anda khawatirkan. Aku kan sudah menerima warisan jarum Dewa Huayang darimu. Benar, paman ketiga Anda tidak perlu mencemaskan kami. Lebih penting untuk fokus mempersiapkan diri ke alam dewa. Anak-anakku, ada beberapa hal yang mungkin tidak perlu kalian gunakan, tapi kalian harus tetap memilikinya. Lalu, apa maksud Anda? Karena mereka bilang, kita hanyalah rakyat rendahan, maka kita akan tunjukkan kepada mereka bahwa naga sungguhan pun bisa lahir dari lumpur. Hei, apa? Tuan telah turun gunung. Hormat kami kepada Tuan,